Kamu terlibat dalam Raja Iblis, aku akan membunuh Xiao Feng ini. Lei yang tidak mengenai tempat itu, tetapi meraung dan menyapu ke arah Xiao Yan. Aku dengar kamu menerobos Dewa Perang, tapi Dewa Perang Bintang 1, begitu sombong, terlihat sangat naif bagiku. Dalam kegelapan, Lei yang berteriak keras, sebenarnya, karena dia tidak bisa mengkonfirmasi posisi Xiao Yan, dia sengaja ingin merayu Xiao Yan bicara. Namun, Xiao Yan dalam persembunyian dan kegelapan, dan untuk sementara waktu, Lei yang tiba-tiba menjadi cemas, pada saat yang sama, San Ying memimpin kerumunan dan membunuhnya. Lei Yang, apakah kamu menangkap Xiao Feng? Dalam kegelapan, San Ying datang untuk mempertanyakan suara Lei Yang. Dewa selebriti ke-9 kita terlihat seperti telur yang lembut. Lei Yang juga ingin menggunakan metode ajaib, tetapi pada saat ini, San Ying juga menemukan sesuatu yang salah, dan tidak ada tokoh yang melihatnya. Setan lain. Lei Yang menarik, ada penipuan. San Ying segera berbisik, ayo semua di sini, ingin pergi begitu cepat. Itu tidak menarik. Pada saat ini, Xiao Yan, yang diam, dan suaranya berdering lagi. Dan suara itu hampir menyentuh telinga Lei Yang, tampaknya di belakang Lei Yang, kekuatan jiwa yang kuat, bahkan jika Lei Yang lebih kuat, dalam kegelapan ini, untuk menggunakan kekuatan jiwa sebagai mata, kekuatan jiwa Xiao Yan sudah cukup untuk menghancurkan. Mendampingi suara Xiao Yan dalam kegelapan, dia tiba-tiba membuka matanya. Lingkaran demi lingkaran cahaya, mata Xiao Yan berubah menjadi garis seperti cincin pohon. Selama masa kacau yang bisa menyerap kegelapan, mata Xiao Yan bersinar dengan cahaya putih sensual tetapi sangat terang. Seperti dua api hantu putih, muncul dalam kegelapan, hampir semua mata tertarik oleh cahaya ini. Yao Beng, cahaya di mata Xiao Yan mencapai puncaknya, dan tiba-tiba, Yan Yan menyapu, dan seluruh kegelapan langsung berubah menjadi siang hari. Tiba-tiba, hampir setelah melihat wajah Xiao Yan, kegelapan bersinar dan matanya gelap, tetapi pada saat yang sama, jiwa yang buta. Tidak dapat mengendalikan tubuh, Lei Yang, San Ying dan yang lainnya yang menerobos formasi Xiao Yan semuanya bergerak di tempat yang sama, dengan mata terbuka, tetapi tidak ada jejak cahaya di mata mereka. Aku sangat ingin membunuhku, tapi aku sudah mencoba yang terbaik untuk menyiapkan hadiah untukmu. Sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat, dan pada saat yang sama, simpul tangannya berubah. Arai guntur langit api, bangunkan aku, gemuruh. Seluruh formasi meliputi daerah sekitarnya. Pada saat ini, baik Zhongbo dan Bai Ling dibutakan oleh Xiao Yan dan Bai Yan. Pada saat ini, mereka tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, seluruh formasi muncul, dan di tanah, lapisan gelombang api dilepaskan, dan kemudian napas panas dan keras mulai berkumpul dengan panik. Yao Beng menyelesaikan semua setan yang muncul saat ini, hanya menyisakan 2 setan, dan San Ying dan Lei Yang, dan kaki mereka penuh api. Baik Lei Yang dan San Ying adalah dewa bertarung bintang 4, dan kekuatan fisik mereka sangat kuat, dan Xiao Yan sekarang hanya dewa petarung 1 bintang. Meskipun sinar susunan langit petir ini diatur, tetapi kekuatannya ingin menghancurkan para dewa petarung bintang 4. Ini terlalu sulit. Oleh karena itu, mereka harus tidak terlindungi sehingga mereka dapat terkena pukulan keras, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh, setidaknya kerusakannya tidak akan kecil. Di ujung Tusiu Yuan, mereka jauh, sehingga mereka dengan cepat pulih, menonton adegan ini di depan mereka. Pada saat ini, waktu yang kacau juga mulai menghilang, langit tampak cerah, dan situasi di depannya menjadi lebih jelas. Apa itu tadi? Pikiran Tusiu Yuan bimbang, kebutaan singkat, dan pelarian pendek dari daging, yang mengejutkan Tusiu Yuan. Bahkan sosok di samping Tusiu Yuan terkejut. Sepertinya Yang Mulia Chongtian ke-9 jauh lebih kuat dari yang kita duga. Sosok Tusiu Yuan di sampingnya juga berkata perlahan. Mereka bahkan mengatur formasi. Tampaknya mereka datang ke sini lebih awal dan menghitung bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Daripada menjadi domba untuk disembelih, lebih baik bertarung melawan para jenderal. Strategi dan keberanian seperti ini memang tidak sederhana. Tusiu Yuan juga melihat api mengamuk yang menyebar di kejauhan, dan wajahnya juga takjub. Sepertinya kita semua meremehkannya, dan memberinya waktu untuk tumbuh dewasa. Aku khawatir pewaris ini dapat dianggap sebagai yang terbaik. Teknik tempur formasi tidak terlalu berguna dalam pertempuran, tetapi jika digunakan untuk menyergap orang, kekuatan formasi sudah jelas, dan jangkauan formasi sangat luas. Aku ingin menghindarinya, sangat sulit. Tidak masalah Tusiu Yuan atau San Ying Lei Yang, Xiao Yan tidak pernah dianggap sebagai ancaman. Tujuan mereka sebenarnya adalah pihak lain. Mereka bahkan tidak memikirkan 9 mulia ini, yang mereka semua memandang rendah, bahkan tanpa mereka sadari. Di tengah, aku telah merencanakan bagaimana cara membunuh mereka. Tusiu Yuan terkejut dalam hatinya.
Satu-satunya hal yang membuatnya tidak merasa gugup adalah kekuatan yang mulia sembilan hanya pada tahap awal Dewa Bintang yang bertarung, sehingga ia tidak bisa menimbulkan ancaman. Namun, mereka tidak tahu metode apa yang digunakan, dan mereka punya peta yang akurat di sini. Mereka mampu memimpin kita begitu lama dan datang ke sini untuk membuat formasi. Formasi ini cukup memakan waktu, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Ia memiliki persyaratan yang sangat sulit untuk kekuatan jiwa dan kekuatannya sendiri. Tetapi begitu diatur, kekuatan formasi meledak, cukup untuk Sanying dan yang lainnya untuk minum. Sebuah pot. Petik 2. Xiao Yan, yang tampaknya tidak memiliki peluang untuk menang, Tu Xiuyuan tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan kembali untuk menghitungnya, dan sekarang dia masih menjebak San Ying dan Lei Yang dan yang lainnya dalam formasi besar. Kali ini, baik San Ying dan Lei Yang adalah hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Mereka tidak pernah dapat memikirkannya, dan mereka bahkan tidak percaya bahwa mereka akan dihitung oleh seorang anak mautu yang memasuki aliansi Dewa Perjuangan di hari-hari awal Dewa Perjuangan Bintang 1. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan wajahnya. Ledakan, api tanah naik, awan guntur berkumpul di atas udara, suara guntur meledak, guntur dan api saling menjalin, dan gelombang panas yang hebat meletus. Pada saat ini, Sanying Lei Yang dan yang lainnya, yang dikendalikan oleh Yao Beng, tidak merasa lega, sehingga mereka tidak dapat menahan diri dengan sumber gas, juga tidak keluar dari formasi besar. Arai besar memancarkan atmosfer yang sangat berbahaya. Udara di sini tampaknya diperas kering, dan guntur dan api berkobar liar. Kemudian mereka melihat bahwa angka-angka ini semua disambar petir. Papa, petir itu mengoceh liar. Ini sama dengan mereka yang masih koma. Mereka semua dihitamkan oleh guntur, dan seluruh tubuh memancarkan bau. Yang paling penting adalah mereka seperti boneka dalam nyala langit guntur Xiao Yan di bawah dua energi guntur dan nyala api yang keras, api ada di bawah, guntur di atas, dan dagingnya hampir tidak jatuh ke tanah. Meskipun orang-orang ini mengenakan baju besi, pada saat ini, mereka semua hancur berkeping-keping. Sosok Xiao Yan terletak di larik langit bengkok Yan Lei, dan wajahnya acuh tak acuh. Yang utama adalah bahwa selain Sanying dan Lei Yang, ada dua Raja Iblis yang juga terperangkap dalam susunan besar Xiao Yan. Meskipun secara fisik mereka kuat, kekuatan dari arai besar itu terbukti dengan sendirinya. Api dan guntur menyapu liar. Baju besi tebal dari dua Raja Iblis juga retak dan menjerit kesakitan, dan mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh Xiao Yanyao. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada cahaya, tidak seperti kepala iblis di bawah tanah, dan mereka tidak akan dikendalikan oleh Yao Beng, yang bertentangan dengan harapan Xiao Yan. Yan Fen, sidik jari Xiao Yan berubah, dan kekuatan nyala arai langit guntur meledak. Berat pertama ini adalah ledakan nyala api terkuat, kobaran api menyapu seluruh arai dan menelan semua angka. Penjara guntur. Setelah api menyapu, dalam awan suram di atas langit, guntur terdengar seperti raungan naga, tetapi ia melihat hampir 1000 guru dengan lengan tebal, dibungkus dengan kekuatan yang sangat sengit dan terus menyapu api. Seluruh tanah adalah longsoran salju, kerikil itu melintas. Ini diaduk di tengah-tengah medan perang Xiao Yan, dan satu demi satu bahkan memuntahkan darah. Bahkan jika mereka masih dalam keadaan koma, tubuh mereka telah menderita kerusakan yang luar biasa, dan masing-masing luka. Dan Xiao Yan tidak bermaksud membiarkan mereka pergi, hanya mengandalkan sumber lingi Mountain Lei yang sebelumnya untuk mengganggu kultivasinya dan bentrok dengan Han Shen, Xiao Yan tidak perlu berbaik hati kepada mereka. Flame Thunder Sky Arai telah didesak secara ekstrim. Kekuatan Big Arai dibagi menjadi 3 tingkatan. Ketika Yan Fen dan penjara guntur siap, itu adalah Power Thunder Sky yang paling kuat. Pada saat ini, kerumunan yang telah koma untuk waktu yang lama juga terbangun dari pembutakan Bai Yan. Ketika dia bangun dan mendapatkan kembali kendali atas daging, dia merasa bahwa organ-organ internal berguling. Dan pada saat pertama ketika dia membuka matanya, dia melihat lautan api di samping kakinya, guntur menderu di atas kepalanya, dan mata semua orang gemetar. Sial, Sanying dan Lei yang memarahi dan ingin pergi, tetapi pada saat ini, sudah dalam formasi, tidak mungkin memiliki kesempatan untuk pergi. Guntur dan api, keduanya merupakan energi yang berbeda, tetapi pada saat ini, keduanya saling terkait, membentuk bola energi yang terdiri dari api dan guntur, menjebak mereka semua di dalamnya. Oleh karena itu, di bawah perhatian konstan Bo Zong dan yang lainnya, serta Tu Xiuyuan, bola cahaya terjalin dengan api dan guntur meledak dengan ganas. Bang! Ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba menyapu, dan Yu Wei yang ganas membuat semua orang menonton dari kejauhan. Ada banyak gunung di sekitar, tetapi pada saat ini, mereka telah dihancurkan dan hampir semuanya telah diratakan dengan tanah. Seluruh tanah hancur, menunjukkan kekuatan yang besar. Kerumunan penonton semua jatuh ke dalam keheningan singkat, asap yang disebabkan oleh energi berangsur-angsur menghilang, dan sosok Xiao Yan muncul perlahan di dalamnya,
tetapi mulut Xiao Yan dipenuhi dengan darah, karena api menggemuruh deretan langit dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, masih agak enggan untuk bermain sedemikian rupa. Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, ada keheningan di sekitar kami, dan embusan angin bertiup untuk membubarkan asap. Kemudian, di bawah mata semua orang, satu-satunya sosok yang berdiri tegak adalah Xiao Yan. Adapun San Ying, seorang lelaki beranggotakan 100 orang, dapat dikatakan bahwa setiap kekuatan tidak buruk, tetapi Yan Lei menabrak langit. Kekuatan juga menyebabkan mereka terpukul keras. Meski tidak mematikan, langkah ini cukup untuk mengurangi sebagian besar kekuatan tempur mereka. Haha, aku tidak berharap itu dihitung dengan dua pemborosan. Pada saat ini, San Ying ambruk ke tanah dan tubuhnya dibakar, tetapi tubuh dewa yang bertarung dengan cepat sembuh. Hanya cedera internal yang tidak akan dapat pulih setelah beberapa saat. Lei yang juga berjuang untuk bangkit, lalu meludah dengan darah, dan ada niat membunuh di wajahnya, bahkan pupil mata itu tampak memerah darah, menatap Xiao Yan. Ledakan. Lei yang tidak berbicara, tetapi menendang tanah dengan keras, belum lagi betapa malunya dia saat ini. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh Xiao Yan. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok juga datang dengan keras, dan kedua sosok itu bertabrakan dengan keras. Dengan ledakan, Lei yang telah terluka, menembak kembali dan berguling-guling di tanah selama beberapa putaran sebelum berhenti. Tembakan itu benar-benar Bailing. Kekuatan Bailing ada di jangka menengah Samsung Fighting God, sementara Lei yang hanya tahap awal dari Fighting God bintang 4, belum lagi terluka parah sekarang, tidak mungkin menjadi lawan Bailing. Dengan Bailing datang, semua orang di sisi Xiao Yan datang kepadanya, ditambah perjalanan hantu, padat, dibandingkan dengan ratusan orang yang mereka bawa dengan San Ying dan Lei Yang, itu hanya pendapat kecil penyihir besar. Putri, bagaimana menghadapi mereka? Bailing bertanya, matanya menyipit. Bunuh, kata Xiao Yan lembut. Pada saat ini, lebih dari 100 orang berdiri. Meskipun mereka terluka parah, mereka juga harus mati. Formasi itu memang sangat kuat, tetapi itu tidak membunuhku. Tidak mudah untuk menginginkanku mati. San Ying mencibir, dan wajahnya kejam. Lei yang juga berdiri lagi. Keduanya adalah pewaris terkuat. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Pada saat yang sama, ada sosok di samping Lei Yang dan San Ying, dan Bailing juga melihatnya. Wang Yuanxing. Bailing secara alami dikenali, karena orang ini juga adalah Dewa Perang Bintang 4, dan merupakan puncak Dewa Perang Bintang 4, jauh dari Tu Xiu. Di kejauhan, Tu Xiu Yuan juga melihat sosok Wang Yuanxing, dan tersenyum sedikit. Wang Yuanxing juga ada di sini, yang benar-benar menarik. Dengan mengatakan itu, mata Tu Xiu Yuan menunjukkan cahaya yang tajam, dan dari matanya, dia bisa melihat. Hubungannya dengan Wang Yuanxing tidak terlalu baik. Xiao Feng, Liang Zi ini akhirnya diselesaikan. Awalnya, tujuan kami bukan kamu, tetapi sampai sekarang, kami tidak akan berakhir. San Ying Senseng berkata, kali ini ia menderita kerugian besar, tetapi itu tidak akan hilang. Melawan kekuatan. Meskipun jumlah orang di Xiaoyan tampaknya sangat besar, 10.000 wahana hantu ini tidak dapat menimbulkan ancaman nyata. Ancaman sebenarnya adalah Bai Lingzong, dan orang-orangnya sedikit lebih kuat. Adapun Hansen dan Ji Ye, Dewa Perang Bintang 2, Dewa Perang Bintang 1, sangat mudah dipecahkan. Aku akan menahan Bailing, kalian berdua, bagaimanapun caranya, juga ingin membunuh Xiao Feng. Wang Yuanxing sedikit memalingkan kepalanya dan berbisik kepada San Ying dan Lei Yang. Puncak Dewa Pertempuran Bintang 4 Wang Yuanxing terluka, tetapi kekuatan tempurnya masih mengerikan. Setidaknya melawan Bailing di tengah-tengah Dewa Pertempuran Bintang 4, dia tidak takut sama sekali. Putri, mereka masih memiliki kekuatan tempur, bagaimana bagusnya? Bailing bertanya, jika tidak ada Wang Yuanxing, hanya San Ying dan Lei Yang dua Dewa Pertempuran Bintang 4, memang mereka dapat membunuh mereka dalam kasus ini, tetapi 3-4 Star Fighting God, maka itu mungkin tidak sesukses yang diharapkan. Saudaraku Tu Xiu Yuan, bukankah kau dan aku sekutu? Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Dua pewaris, kau dan aku bisa berbagi hal yang sama setelah acara itu. Xiao Yan tidak menjawab Bailing, tetapi berkata keras-keras, tetapi Tu Xiu yang jauh itu sedikit. Mendadak, kemudian Tu Xiu Yuan berdiri dengan senyum di wajahnya, yang mulia begitu murah hati, lebih baik secara alami. Sosok di samping Tu Xiu Yuan segera menepuk pundaknya, dan kemudian Sen Seng berkata, apa yang ingin Anda lakukan? Bantu dia. Apakah Anda ingin menjadi musuh bersama kami? Saya hanya ingin membunuh Wang Yuanxing. Setelah menyelesaikannya, bagaimana Anda ingin menjadi tidak relevan bagi saya? Tu Xiu Yuan berkata dengan dingin. Setelah berbicara, ia dalam kondisi bugar dan datang ke lapangan. Melihat Tu Xiu Yuan datang, San Ying dan Lei yang sama-sama menunjukkan warna dingin. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka masih bisa melawan Xiao Yan,
tetapi begitu Tu Xiuyuan bergabung, situasi perang tidak perlu dikatakan, mereka pasti akan dikalahkan. Yang mulia Xiao Feng, Wang Yuanxing milik saya. Anda seharusnya bisa menyelesaikan dua orang idiot lainnya. Tu Xiuyuan memandang Xiao Yan dan tersenyum lembut, sepertinya dia benar-benar sekutu dengan Xiao Yan. Oh, tapi kamu harus hati-hati. Warisan Sanying adalah mata kiri, dan Lei Yang adalah tangan kanan, tetapi keduanya bodoh, dan warisan agung ada di tangan mereka, dan 1/10 dari kekuasaan tidak bisa diberikan. Sebelum Tu Xiuyuan mulai, dia mengingatkan Xiao Yan untuk mengatakan, "Terima kasih, Brother Xiuyuan karena memberitahu kami bahwa kami akan bekerja sama untuk situasi win-win. Mari kita selesaikan dulu," kata Xiao Yan. Tu Xiuyuan juga sedikit mengangguk, matanya beralih ke Wang Yuanxing, dan kedua matanya tiba-tiba bertabrakan, tetapi Wang Yuanxing ini melakukannya. Arti mundur sekarang dalam keadaan buruk. Sangat tidak mungkin bahwa Anda ingin mengalahkan Tu Xiuyuan. Tapi Tu Xiuyuan tidak memberi kesempatan pada Wang Yuanxing, sumber para dewa terpancar keluar, dan sumber para dewa hitam dan merah dilepaskan. Wang Yuanxing juga harus menghadapi tantangan, hanya untuk menggigit kulit kepala dan juga naik. Perang kacau itu diambang. Putri, jika kamu bersandar, mereka akan diselesaikan oleh kami. Bai Ling berdiri ke depan, seperti halnya Zhongbo Hanshen. Xiao Yan tidak mundur, tetapi menatap Lei Yang. Dia akan menyerahkannya kepadaku, kata Xiao Yan. Sanying dan Lei Yang harus menonton sekelompok orang di depan mereka untuk mendiskusikan siapa yang harus bertarung. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan memilih Lei Yang kemudian apakah mencibir. Dewa Bintang 1 yang ingin memilih Dewa Bintang 4. Bukankah itu mimpi bodoh? Pahlawan, benar-benar mustahil. Lei Yang adalah Dewa Perang Bintang 4, bahkan jika dia terluka, tapi Zhongbo juga bergegas untuk menghentikan Xiao Yan, ini terlalu banyak, dan kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Oke, jangan bicara omong kosong, orang bisa menunggu dengan tidak sabar. Xiao Yan tersenyum sedikit dan memandang Lei yang juga memandang Xiao Yan. Bahkan Tu Xiuyuan di sampingnya mengerutkan keningnya. Xiao Yan terlalu besar. Satu dewa yang bertarung 1 bintang, belum lagi dewa yang bertarung 4 bintang, sudah cukup untuk berurusan dengan dewa 2 bintang yang bertarung itu. Bahkan jika Xiao Yan adalah pewaris terkuat, ia memiliki kartu yang kuat di tangannya. Namun kesenjangan antara ranah ini tidak dapat dijembatani dengan kartu Hall. Namun, banyak omong kosong telah dikatakan. Keputusan Xiao Yan, Bai Ling dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa, dan hanya membiarkan Xiao Yan berubah-ubah. Pertempuran diambang, ini asli, dan pertempuran antara para dewa perang, sarana kedua belah pihak jelas. Lingkungan telah diratakan oleh nyala api dan langit Xiao Yan, memberi semua orang banyak ruang untuk bertarung. Tentu saja, itu bukan untuk menunjuk siapa yang akan bertarung, tetapi untuk melibatkan satu sama lain, sehingga mereka harus menghadapi musuh di depan mereka terlebih dahulu. Ledakan antar energi meletus seketika. Jumlah orang terlalu tidak adil. Bahkan jika pengendara hantu yang tak terhitung jumlahnya lemah, banyak pengendara hantu juga dapat memainkan sejumlah gangguan serangan, setidaknya itu akan membuat semua orang di Sanying tidak nyaman. Xiao Yan juga memandang Lei Yang di sini, memandang Xiao Yan dengan ekspresi ringan, Lei Yang mencibir. Keberaniannya begitu besar, kamu benar-benar berpikir aku terluka serius, dan bahkan Dewa Bintang 1 tidak bisa menyelesaikannya. Lei Yang berkata dengan mencibir. Di matanya, tidak peduli apa kartu Xiao Yan, kekuatannya benar-benar hancur Xiao Yan. Jika kamu bodoh, strategimu sangat sukses kali ini, tetapi Dewa Perang Bintang 1 menantang Dewa Perang Bintang 4, apakah kau tahu seberapa besar perbedaan yang kita miliki di antara kita? Lei Yang sama sekali tidak peduli dengan Xiao Yan, dia sebenarnya ini juga menunda waktu, karena di beberapa mata dengan cedera internal, tulang rusuk patah beberapa kali, dalam waktu tidak sadar, Lei Yang tidak tahu apa yang terjadi, dan tubuhnya sendiri akan dipukul dengan keras. Lei Yang mengatakan bahwa sumber gas di tubuhnya meletus. Ada banyak bintang di sumber gas Tuhan. Dibandingkan dengan 3.500 bintang di Xiao Yan, bintang-bintang di Lei Yang ini setidaknya 10 puluhan ribu, tak terhitung banyaknya. Ini benar-benar naksir kekuatan. Dari awal hingga pertengahan, menggandakan jumlah bintang adalah terobosan, dan Dewa Bintang 4 yang bertarung adalah mencapai 150.000 bintang yang ganas. Peluang 3.500 bintang melawan 150.000 bintang dapat dikalahkan, saya khawatir ini adalah angka negatif. Aku bisa membunuhmu dalam satu gerakan. Lei Yang berkata dengan percaya diri, dan Xiao Yan mengangkat bahu. Peluang menang tidak terlalu besar. Karena itu yang terjadi, aku tidak akan bertarung lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan mengangkat tangannya dan mundur, Lei Yang mencibir. Dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu,
sekarang semua orang lain terlibat adalah saat ketika tidak ada yang melindungi Xiao Yan. Ketika Lei Yang bergerak, dia terbang keluar, dan sumber dewa di sampingnya membungkus seluruh tubuh Lei Yang dan menyapu ke arah Xiao Yan. Situasinya mengerikan. Namun, Lei Yang juga terluka parah. Dengan kecepatan yang begitu cepat, organ dalam yang mendidih menyengat dan semburan darah menyembur keluar, tetapi Lei Yang tidak begitu peduli, ia akan membunuh Xiao Yan di sini. Lei Yang secara langsung menjulurkan lengan kanannya, yang merupakan milik lengan Zun Sang. Meskipun Lei Yang hanya memberikan sedikit kekuatan, ruang di sekitarnya gemetar dengan marah, dan kekuatan semacam itu bergulir ke arah Xiao Yan. Ditekan. Aku menggunakan kartu Hall ketika aku sangat cemas. Xiao Yan tersenyum lembut, dan Lei Yang mengertakkan giginya. Meskipun tubuhnya busuk, tulangnya menembus organ dalam, dan gerakannya gagal membunuh Xiao Yan, bahkan tidak peduli sekuat apa dia, dagingnya tidak bisa mendukungnya. Ini tidak hanya berlaku untuk Lei Yang, tetapi juga Sanying. Flame Thunder Sky Arai Xiao Yan bertahan dengan semua kekuatan mereka tanpa perlindungan dari mereka. Kebutaan singkat Yao Bian dan kekuatan arai besar semuanya menyebabkan mereka menderita. Luka serius tidak fatal, tetapi cedera tidak dapat mendukung pertempuran intensitas tinggi ini. Lai Ming Xuan Wu Shell. Xiao Yan tersenyum, kulit kura-kura besar muncul di depannya. Xiao Yan bersembunyi tiba-tiba, dan kemudian dia mendengar Juli menuangkan ke Xiao Xuan Wu Shell, sedikit menggigil, tapi tidak pecah. Setelah kejadian itu, Xiao Yan mengebor keluar dari cangkang Xiao Xuan Wu lagi, tetapi melihat Lei Yang yang merah darah. Aku tidak tahu berapa banyak darah segar yang dimuntahkannya. Matanya menatap mati. Matanya menatap ritme kematian. Batuk. Apakah benar bahwa keberanian Tuan kami Xiao Feng adalah cangkang kura-kura yang keras ini? Lei Yang dapat dikatakan cemas dan rusak. Dengan sekuat tenaga, ia ingin menang dengan satu gerakan, karena ia tahu bahwa dagingnya sendiri pada dasarnya tidak ada cara untuk mendukung pertempuran intensitas tinggi. Bahkan jika perubahan haluan menjadi masalah, langkah ini hampir merenggut nyawa Lei Yang, dia mengertakkan gigi dan menatap Xiao Yan, tetapi tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Pada saat yang sama, tidak ada ketegangan dalam pertempuran di sisi lain. Sanying mampu menahan satu atau dua, tetapi Wang Yuanxing sengsara. Tu Xiu Yuan mengambil keuntungan dari kemenangan untuk mengejar, dan meninju ke seorang pria berdarah, bernapas berat, tetapi tidak ada jalan. Pertempuran akan segera berakhir, Lei Yang tahu bahwa jika tidak ada cara untuk menyelesaikan Xiao Yan dalam dua gerakan berikutnya, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali, dan apa yang dia tunggu adalah keengganan untuk jatuh. Lei Yang menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang datang dari tubuhnya, tetapi dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki cangkang kura-kura itu, dan kekerasan itu mengerikan. Lei Yang tahu bahwa jika Xiao Yan terus bersembunyi di cangkang kura-kura, dia tidak ada jalan. Xiao Feng, bisakah kamu seperti pria, kamu sembunyi dan sembunyi seperti ini memalukan. Lei Yang hanya bisa menggunakan metode yang akan datang pada saat ini. Pada saat ini, dia sudah menjadi ujung dari panah otomatis yang kuat, meskipun ada lebih banyak kartu. Tetapi tubuh yang terluka parah tidak diizinkan. Apakah kamu ingin berdarah? Lalu oke, aku akan berurusan denganmu dengan tegak. Xiao Yan meremas dagunya, wajahnya pura-pura bermartabat. Lei Yang tidak tahu apa yang akan dihasilkan Xiao Yan untuk mengat, tetapi pada saat ini dia ada firasat yang sangat buruk di hati saya, bahkan jika firasat buruk. Dikatakan bahwa Xiao Yan memancarkan sumber dewanya sendiri. Meskipun hanya ada 3.500 bintang, 3.500 bintang ini sebanding dengan setidaknya 6.000, tetapi Xiao Yan mengontrol warna bintang menjadi cahaya. Kuning, orang-orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa Xiao Yan hanyalah Huang Xinghai yang paling inferior. Aku akan serius, Brother Lei Yang, jangan biarkan aku memandang rendah. Xiao Yan tampak serius, Lei Yang menggoda, memandang 3.500 bintang Xiao Yan, dibandingkan dengan dia, itu kunang-kunang cahaya api dan Hao tidak terkalahkan dan tak tertandingi. Bagus. Lei Yang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu, cahayanya yang menyala tiba-tiba berkedip di matanya, dan semua sumber para dewa di tubuhnya dengan gila-gilaan dituangkan ke jari-jarinya. Satu jari dari gunung dan laut. Lei Yang meledak menjadi ledakan, yang mungkin merupakan kartu terkuatnya. Tubuhnya memandang ke depan dengan ganas, dan jari tengahnya berguling ke arah Xiao Yanmeng. Tiba-tiba, sumbernya seperti laut, bahkan dengan suara tsunami, bayangan jari besar mengembun dan menunjuk ke Xiao Yan. Sumber mengepul itu sengit dan tak tertandingi. Kekuatan seperti itu menghancurkan. Momentum semacam ini juga membuat Zhongbo dan Bai Ling di pertempuran sisi menunjukkan kekhawatiran mereka. Pukulan ini, Mo mengatakan bahwa itu adalah Xiao Yan. Bahkan jika mereka, akan sulit bagi mereka untuk terprogram, dan jangkauannya sangat luas. Itu bahkan lebih sulit untuk menghindarinya, membuat seluruh ruang sedikit bergetar dan riak menyebar. Tetapi pada saat ini,
Lei Yang mendengar Xiao Yan berbisik di telinganya, jarimu kuat, itu milikku. Kalimat ini seharusnya menjadi lelucon, tetapi Lei Yang merasakan sakit di jari tengahnya, tetapi melihat jari tengahnya menghilang. Lei Yang membuka mulutnya lebar-lebar, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dengan ngeri. Tapi jari ini berteriak, meskipun Xiao Yan meraih jari Lei Yang, dia tidak bisa menarik serangannya. Tetapi pada saat ini, selain jari tengah dari Lei Yang, dua jari manis Xiao Yan meledak seperti lubang hitam. Jari hantu besar menghilang seketika. Seolah tertelan keluar dari udara tipis, Xiao Yan tersenyum, dan kemudian memandang Lei Yang, yang terkejut di kejauhan, dan mengangkat tangannya, hantu jari besar itu muncul lagi, tetapi arah hantu jari itu terjadi. Setelah perubahan, Lei Yang yang menanganinya. Memecahkan dirinya dengan kekuatan Lei Yang sendiri, saya khawatir ini adalah hal yang paling memalukan dalam kehidupan Lei Yang, tetapi dia meletakkan jarinya di atasnya. Tetapi pada saat ini, Lei Yang langsung meninggalkan tubuh dan jiwanya lari keluar dari tubuh dan ingin lari. Mata Xiao Yan tiba-tiba bersinar panas, dan bergegas untuk menyusul, tetapi kecepatan jiwa itu sangat cepat, dan keretakan ruang muncul di udara, dan semacam misteri bisa mengubah ruang. Xiao Yan menyusul, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat. Melihat jiwa Lei Yang akan segera pergi, Xiao Yanxin berkata dengan buruk, tetapi ia melarikan diri, dan Lei Yang yang kehilangan daging tidak bisa lagi menjadi ancaman. Tetapi pada saat ini, saya hanya mendengar gonggongan anjing, dan terdengar bunyi deringan di kejauhan. Melihat dari dekat, ada anjing seukuran setengah lengan di pita itu. Anjing ini adalah anak anjing yang membalikkan Xiao Yan sebelumnya. Jiwa Lei Yang hanya berjarak 1 inci dari retakan, tetapi saat berikutnya, seekor anjing muncul di depan retakan, dan kemudian membuka mulut anjing itu, jiwa Lei Yang menjerit karena terkejut, tetapi tiba-tiba menghentikan mobil dan bergegas masuk. Mulut anjing jahat. Hau, hau, Xiao Yan berhenti dan mendengar suara mengunyah. Wajah anjing itu menunjukkan warna yang memuaskan. Setelah itu, dia bahkan menjilat mulutnya, dan dia tampak seperti belum pernah puas. Daging Lei Yang berubah menjadi lumpur, tetapi jiwa ingin berlari tetapi ditelan oleh anjing itu. Kematiannya sangat menyedihkan. San Ying juga ada di sini, tetapi lukanya tidak seserius Lei Yang. Dengan kekuatan jangka menengah bintang 4, ia sudah memiliki banyak kartu, dan ia masih bekerja. Yang paling penting adalah ia selalu dapat menemukan kekurangan, dan ia tidak bisa membiarkannya mati. Satu pukulan membuat Bai Ling sangat marah. Setelah Xiao Yan memecahkan Lei Yang di sini, San Ying terkejut. Dia tidak pernah mengira Lei Yang benar-benar dibunuh oleh Dewa Perang Bintang 1. Limbah, limbah, Lei Yang sialan ini, bahkan tidak bisa menyelesaikan Dewa Perang Bintang 1, benar-benar sia-sia. Teriak San Ying, dia tahu situasinya salah, matanya berbalik, dan dia siap melarikan diri. Wang Yuanxing di samping sudah setengah berlutut di tanah, dan Tu Xiu Yuan memegang pisau besar dengan satu tangan, tetapi di bawah perhatian semua orang, ketika mengangkat tangannya dan melambaikan pisau, kepala Wang Yuanxing langsung dipotong, dan begitu pula jiwa yang dijarah. Peras dengan satu tangan, sumber gas melonjak, meledak menjadi abu terbang. Namun demikian, Lei Yang atau Wang Yuanxing, ini adalah pertama kalinya mereka jatuh. Mereka akan dibangkitkan di aliansi Dewa Berjuang, tetapi mereka akan dikirim ke dunia fiksi, di mana mereka akan tumbuh lagi dan memulihkan kekuatan aslinya hampir sulit. Baik Lei Yang dan Wang Yuanxing sudah mati, dan San Ying tahu bahwa ini adalah situasi fana mereka, dan tidak ada cara untuk hidup. Segera itu, San Ying melakukan trik ke langit, dan tiba-tiba ada kabut tebal di sekelilingnya. Sidik jari berubah, dan dia akan menggunakan metode bergerak untuk melarikan diri dari sini. San Ying mengertakkan giginya, semua matanya marah, dan metode bergerak membutuhkan waktu untuk bersiap, dan akan gagal jika terganggu. Saudara San Ying, apakah Anda ingin melarikan diri? Pada saat ini, sebuah suara terdengar samar-samar dalam kabut asap, dan senyum aneh muncul di depan saya. Wajah ini adalah Xiao Yan. Xiao Feng. San Ying tidak pernah berpikir bahwa orang pertama yang muncul di depannya adalah Xiao Feng di bawah asap berasapnya. Pada saat ini, metode bergeraknya sudah dibuka menjadi 2, merobek celah di ruang angkasa, dan ia dapat melarikan diri. Di sini, mungkin ada aliran turbulen, saya tidak tahu kemana akan dikirim, tetapi setidaknya lebih baik dibunuh di sini. Oh, mungkinkah kamu ingin menghentikanku? San Ying mencibir dan menatap mata Xiao Yan dengan tak tergoyahkan. Dia berpikiran sama seperti Lei Yang. Tidak, harus dikatakan bahwa Dewa Perang Bintang 2 manapun, menghadap terlebih lagi, Yixingdou Shen akan memiliki ekspresi yang tak tergoyahkan pada tahap awal. Itu tidak benar, Brother Ying bisa pergi, tetapi kamu harus menjaga warisanmu. Xiao Yan berkata, ada semakin banyak suara di sekitarnya, kabutnya menghilang, kabut semacam ini tidak bisa bertahan terlalu lama. Alasan mengapa Xiao Yan dapat menentukan posisi San Ying adalah karena kekuatan jiwanya. Xiao Feng,
Apakah kamu benar-benar gila? Percayalah atau tidak, aku akan menembakmu dengan telapak tangan. Sidik jari San Ying sedang berubah dan dia sedang mempersiapkan metode bergerak. Otot-otot hijau di dahi sangat kejam, sangat marah, tetapi tidak mungkin bagi Xiao Yan. Tembak aku dan coba, selama kamu tidak bisa mati dengan tamparan, kamu pasti orang yang mati. Xiao Yan tersenyum, tidak panik, dan bahkan berjalan di depan San Ying. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghentikanmu pergi. Xiao Yan tersenyum, metode bergerak San Ying cepat terbentuk, dan Xiao Yan tampaknya tidak berencana untuk melakukan apapun. Memanggil. Memang ada celah di ruang angkasa. Pada saat ini, San Ying mencibir dan memandang Xiao Yan, berkata, Xiao Feng beruntung, kita akan menghitung perlahan setelah akun ini. Aku bilang, orang bisa pergi, tapi warisan tetap ada, kata Xiao Yan. San Ying mencibir, dan masih merasa bahwa Xiao Yan sedang bermimpi. Ketika San Ying bergerak, dia akan menembus celah itu, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berteriak, dan melihat semburan darah di atas mata kirinya, dan matanya berkibar di depan Xiao Yan, menderita. Desan terkejut. Kamu, Xiao Feng, aku akan membunuhmu. San Ying hanya memiliki satu mata yang tersisa, dan mata kirinya telah berubah menjadi lubang darah, menyaksikan Xiao Yan menggeram. Tetapi pada saat yang sama, kabut akan segera menghilang. Saya melihat banyak sosok muncul di sekitar saya, termasuk mereka yang adalah Tu Xiuyuan. San Ying sangat marah. Pada saat ini, dia bisa dikatakan membenci Xiao Yan, tapi sekarang dia tidak punya cara untuk mengambil Xiao Yan, hanya untuk melihat bahwa mata kiri Xiao Yan berangsur-angsur menghilang, dan mata kirinya menjadi mata baru Xiao Yan. Mata dicampur sempurna bersama. Bai, Xiao Yan tersenyum pada San Ying, dan San Ying meraung dengan liar, tetapi dia tahu bahwa jika dia benar-benar tidak pergi, tidak akan ada kesempatan. Xiao Feng, San Yingku dan kamu tidak pernah mati, kamu menunggu aku, jangan mati. San Ying meraung dengan marah, orang-orang di sekitar juga bergegas, San Ying bergegas ke celah, gunakan metode bergeser ke kiri di sini. Ketika kerumunan tiba, sudah terlambat, celah ditutup, sosok San Ying benar-benar menghilang, dan Wang Yuanxing telah dipenggal oleh Tu Xiuyuan. Tim San Ying hanya memiliki prajurit yang kalah yang tersisa. Adapun pasukan mereka, tidak perlu membunuh mereka. Lagi pula, tidak akan ada ancaman bagi orang-orang ini. Yang mulia Xiao Feng, mengapa Anda tidak menghentikan San Ying? Tu Xiuyuan mengerutkan kening, dan mereka semua terjebak dalam asap. Dalam beberapa menit singkat, San Ying diberi kesempatan untuk melarikan diri, dan pada saat terakhir, Tu Xiuyuan juga menonton. Xiao Yan melepaskan San Ying. Tak terbendung, San Ying terlalu kuat. Dengan kekuatanku, bagaimana bisa dihentikan? Kata Xiao Yan tak berdaya, Tu Xiuyuan melirik Xiao Yan, dia bahkan tidak melihat Xiao Yan ditembak, tampaknya disengaja San Ying dibebaskan. Warisan Lei Yang. Tu Xiuyuan bertanya dengan dingin menatap Xiao Yan. Warisan, aku tidak tahu. Xiao Yan mengangkat bahu, berpura-pura tidak bersalah, dan mata Tu Xiuyuan bahkan lebih dingin, karena dalam kabut, dia tidak pergi ke San Ying, tetapi ke Lei Yang. Mayatnya hilang, dan ketika dia menemukan mayat Lei Yang, dia bukan orang dewasa lagi. Setelah beberapa pencarian, dia menemukan bahwa jari tengah Lei Yang hilang. Karena itu, Tu Xiuyuan tahu bahwa warisan Lei Yang telah diambil oleh Xiao Yan. Ulurkan tanganmu. Tu Xiuyuan berbisik, matanya acuh tak acuh, hubungan sekutu yang dangkal ini berakhir di sini. Serahkan warisan Lei Yang, aku tidak akan melakukannya padamu, kalau tidak. Tu Xiuyuan melanjutkan, Xiao Yan memandang Tu Xiuyuan, tetapi mengulurkan tangannya, mata Tu Xiuyuan menyipit, dan dia memiliki rasa hormat untuk mewarisi, secara alami sekilas saya melihatnya. Itu benar-benar ada padamu, Xiao Feng, apakah kamu ingin menelan sendirian? Mata Tu Xiuyuan mulai menunjukkan niat membunuh, Xiao Yan membunuh Lei Yang, dia memperhatikan pertempuran, tetapi dia tidak begitu jelas tentang perinciannya, tetapi dia mampu mengatasi dengan Dewa Bintang yang bertarung. Dewa Pertempuran Bintang 4 tidak bisa dilakukan tanpa sarana apapun. Katakan satu orang sendirian, aku mendapatkan Lei Yang, dan kamu tidak menjaga San Ying sendiri. Bukankah itu salahku? Xiao Yan mengangkat bahu, dan Tu Xiuyuan tiba-tiba memancarkan, latar belakang puncak Dewa Perang Bintang 4 bukanlah yang dapat dibandingkan dengan Xiao Yan. Aku pikir warisan San Ying ada di sini bersamamu. Tu Xiuyuan menatap Xiao Yan dengan dingin, tetapi berkata perlahan. Hei, aku tidak berharap ini dilihat oleh saudara Tu Xiuyuan, yang benar-benar menakjubkan. Xiao Yan tersenyum. Berikan aku warisan San Ying, dan milik Lei yang akan menjadi milikmu, inilah masalahnya. Tu Xiuyuan memandang Xiao Yan dan sepertinya tidak ingin melawan Xiao Yan karena dia merasa Xiao Yan sangat aneh, Lei yang bahkan jika warisannya hilang, San Ying bahkan diambil olehnya, yang membuat Tu Xiuyuan waspada.
Aku tidak berpikir begitu. Bahkan jika aku mewarisi ini untuk saudara Tu Xiuyuan, aku takut aku tidak bisa keluar dari sini hari ini. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Tu Xiuyuan sedikit terkejut. Tujuannya sebenarnya hanya Lei Yang dan San Ying ada kontradiksi, tetapi kali ini ada sekelompok orang yang mengikuti Tu Xiu dari jauh. Kelompok orang inilah yang benar-benar ingin membunuh Xiao Yan. Pada saat ini, sosok Tu Xiuyuan berjalan maju dan menatap Xiao Yan. Xiao Feng, aku akan menunggu wakil sekutu Jin Wuye akan membiarkanmu pergi ke pasukan surgawi dan memberikan hidup dan darahmu. Aku juga bisa membuatmu tetap aman dan sehat. Itu jelas seorang jenderal pasukan, Jin meskipun Wuye tampaknya telah mencapai kesepakatan lisan dengan Cao Kou, seperti untuk memenuhi perjanjian itu adalah bisnis Jin Wuye. Yah, bagaimana jika aku tidak setuju? Xiao Yan meremas dagunya dengan nada yang sedikit provokatif. Jika kamu menolak, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Jenderal pasukan memandang Xiao Yan dengan serius dan berkata perlahan. Tapi saya punya intuisi. Bahkan jika saya tidak setuju dengan Anda, saya bisa berjalan-jalan hari ini, apakah Anda percaya atau tidak? Xiao Yan berkata dengan lembut, dan Tu Yanyuan yang mendengar kata-kata itu baik, atau jenderal pada hari itu, semua mencibir. Apakah itu tergantung pada Anda? Atau apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkannya dengan warisan? Sebaliknya, Tu Xiuyuan bertanya dengan nada mengejek. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan Xiao Yan berasal. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak melakukannya? Kaki Xiao Yan, anak anjing itu masih mengibas-ngibaskan ekornya, duduk di kakinya, menjulurkan lidahnya ke Xiao Yan, sepertinya dia sangat menyukai Xiao Yan. Xiao Yan mengambil anak anjing itu, menyentuh kepala anjing itu, lalu mengarahkan anjing itu ke Tu Xiuyuan dan tersenyum, gigit mereka. Begitu kata-kata Xiao Yan jatuh, anak anjing itu mengerti kata-kata Xiao Yan, dia segera menyeringai dan sangat ganas di lengan Xiao Yan, dan menyalak ke Tu Xiuyuan dan kerumunan. Jahat, Wang-Wang. Suara menggonggong membuat Tu Xiuyuan dan yang lainnya mengerutkan kening, dan wajah menggoda Xiao Yan membuat mereka tidak bahagia. Sepertinya kamu tidak berniat untuk melepaskan warisan. Jika itu masalahnya, maka tidak heran aku. Tu Xiuyuan berkata dengan dingin kepada Xiao Yan. Xiao Feng, beri kamu kesempatan terakhir untuk kembali ke pasukan surgawi. Di masa depan, kamu bisa berada di tengah-tengah aliansi Dewa Perang. Di bawah perlindungan pasukan surgawi, kamu bisa mengatakan bahwa tidak ada yang berani mengganggu kamu, dan, selama kamu mau kembali ke pasukan surgawi, Tu Xiuyuan saya tidak berani menyentuh Anda hari ini. Jenderal mengatakan hari itu, mengabaikan wajah Tu Xiuyuan, dan menamparkan dadanya pada Xiao Yan. Tu Xiuyuan juga sedikit terpana, dan giginya sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebelum para jenderal tentara tidak memulai, Tu Xiuyuan tidak berani melakukannya. Meskipun God of Fighting Alliance melindungi pewaris terkuat ini, di tingkat atas, itu adalah beberapa wakil pemimpin yang mengendalikan seluruh God of Fighting Alliance. Melindungi atau menghancurkan mereka adalah masalah satu kalimat. Oleh karena itu, Tu Xiu tidak akan berani bertarung melawan pasukan surgawi di belakang Jin Wuye. Aku takut bahkan jika dia mewarisi warisan, dia tidak akan mati dalam aliansi pejuang dewa. Kondisinya benar-benar menggoda, tapi jujur saja, aku punya perselisihan yang sama denganmu, wakil sekutu Jin Wuye. Membunuh dia juga keinginanku. Jika kamu menyerah padanya, tidakkah kamu akan melukai hatimu? Setelah Xiao Yan mengangkat bahu, dia berkata perlahan. Semua orang yang mendengar berita itu tertegun. Dia memiliki musuh yang sama dengan Jin Wuye. Kalimat ini tidak bisa dikatakan omong kosong. Setelah menyebar, Xiao Yan pasti tidak akan bisa mendapatkan pijakan di aliansi pejuang dewa. Bai Ling dan Zhong Bo dan yang lainnya akan mendengarkan di belakang Xiao Yan. Keringat dingin. Xiao Feng, kamu tahu apa yang kamu katakan, kamu tahu. Apa yang kamu tolak, untuk memberitahumu dengan baik, aku harap kamu bisa mengerti, jika kamu tidak mengerti, hidupmu harus dijelaskan di sini hari ini. Jenderal Tianjun ada kemarahan pada Sang, dan perintah yang dia terima adalah membiarkan Xiao Yan tunduk, jika dia gagal, dia akan menghapusnya. Sekarang tampaknya permohonan telah gagal, jadi yang terakhir hanya bisa dilakukan. Ini benar-benar orang yang tidak mengetahui urusan saat ini. Ini memiliki masa depan yang hebat, tapi aku bertekad untuk memikirkannya. Aku akan melakukannya untukmu. Jenderal Tianjun berkicau. Apakah kamu tidak akan membunuhnya? Mari kita lakukan. Tu Xiuyuan, tidak perlu tetap hidup. Jenderal umum memandang Tu Xiuyuan, dengan nada yang diperintahkan, sepertinya Tu Xiuyuan seperti bawahannya, dan nada ini jelas dibuat. Tu Xiuyuan sangat kesal. Aku hanya ingin, tapi sekarang kamu melakukannya sendiri, jangan arahkan jari padaku. Dengan kekuatanmu, kamu belum memiliki kualifikasi ini. Tu Xiuyuan berkata dengan dingin.
Kekuatan jenderal ini belum kuat, tetapi nadanya keras. Itu karena dukungan di belakang sudah cukup sulit, dan Tu Xiu jauh dari tunggul yang baik, dan mustahil untuk membuat Tu Xiu Yuan santai. Tu Xiu Yuan memperhatikan identitasmu, tolong bantu aku Tianjun, dan aku akan melapor pada Tuan Jin Wuye, lalu kau akan mendapat manfaatmu. Jenderal Tianjun mengerutkan kening, dan berkata perlahan kepada Tu Xiu. Aku Tu Xiu Yuan tidak membutuhkan belas kasihan tentara surgawimu. Ekspresi Tu Xiu Yuan acuh tak acuh, dan kata-kata jenderal-jenderal terkejut. Kata-kata Tu Xiu Yuan tidak diragukan lagi membuatnya kehilangan muka. Yah, kamu jauh sekali. Dalam hal ini, semua pasukan surga mematuhi perintah, dan mereka semua terbunuh. Tidak perlu untuk tetap hidup. Para jenderal tentara memerintahkan beberapa perintah, dan di belakang mereka ada puluhan pasukan surgawi yang menonjol. Ada 5 dewa bertarung Samsung, dan jenderal ini adalah dewa perang bintang 4 awal, dan kekuatannya tidak lemah. Dan Xiao Yan, yang terkuat adalah Bai Ling, yang benar-benar ingin bertarung, dan Guiki tidak bisa menebusnya berdasarkan jumlah. Kesenjangan antara kekuatan seperti kesenjangan. Lusinan pasukan surgawi berdiri satu demi satu, dan Tu Xiu Yuan mundur, tetapi ia siap mengambil keuntungan dari nelayan itu. Bai Ling juga mengerutkan kening, bahkan tahu bahwa lawannya jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, tetapi pada saat ini, Bai Ling tidak tersentak dan berdiri di depan Xiao Yan. Yang mulia, Ling Ling tidak ada hubungannya denganmu. Kami hanya memiliki kehidupan Xiao Feng. Jenderal Tianjun memandang Bai Ling yang datang dari stasiun, dan dia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Jenderal Wugong, kamu benar-benar sombong, tetapi hari ini kamu ingin memindahkan Yang Mulia Xiao Feng, kamu harus menyeberang tubuh menungguku. Bai Ling tampak dingin, dan di Dewa Aliansi Pertarungan, dia adalah kakek laki-laki dan perempuan. Mungkin warna ketekunan tidak pernah muncul di wajah. Saya benar-benar minta maaf, Yang Mulia Bai Ling, Anda bersikeras ini, saya menunggu untuk bertindak, maka jangan salahkan saya karena kejam. Jenderal militer bernama Wu Gong harus terlihat dingin dan melambaikan belasan kali. Mereka semua terbang bersama, dan semua adalah sumber para dewa yang sengit. Bai Ling juga membawa sekelompok orang ke depan, Han Ginseng juga melambaikan tangan, dan wahana hantu sama gilanya dengan orang mati. Keterampilan bertarung yang menyilaukan dicampur dengan semangat para dewa, dan pertempuran dipicu. Bai Ling sendirian dan bermain melawan istana itu. Bai Ling terbang keluar, berubah menjadi bayangan putih, dan menembak seperti kilat. Di bawah kilat sosok Bai Ling, itu muncul di depan Wu Gong. Sumber Tuhan meletus dan melangkah keluar. Sumber kekerasan menyapu. Meskipun Bai Ling hanya dewa perang bintang 3, miliknya Xinghai adalah permukaan tanah, jadi jumlah bintang juga sangat kaya. Dalam jangka menengah dari Samsung Fighting God, Xinghai tingkat dasar, jumlah bintang mencapai 130.000, dan Istana Wu ini, meskipun itu adalah tahap awal Dewa Pertempuran Bintang 4, tetapi ia hanya Xinghai tingkat Xuan, dan jumlah bintang hanya 150.000, hanya lebih baik daripada Bai Ling ini lebih dari 20.000. Oleh karena itu, Bai Ling mungkin bukan lawan dari Jenderal Wu Gong, setidaknya Bai Ling tidak takut. Didampingi oleh sumber gas turbulen, tubuhnya langsung mengembun menjadi harimau putih besar. Dewa Harimau rusak. Bayangan harimau besar bercampur dengan cahaya putih, terbungkus momentum yang tampaknya menghancurkan segalanya, menghantam Istana Wu. Melihat serangan Bai Ling begitu sengit begitu dia menembak, kemudian mata Wu Gong juga tertuju, langkah kakinya sedikit berkurang, telapak tangannya dicubit menjadi 2 jari, dan ujung jarinya tiba-tiba memiliki sumber energi, seperti pedang yang mengalir. Poin pedang Streamer, memanggil. 2 ujung jari Bai Ling, udara yang tajam menyembur keluar, dan kemudian aliran seperti pedang terkondensasi di bagian depan ujung jarinya. Ini adalah jari pedang yang dibentuk oleh gas sumber, dan tampaknya milik keterampilan pertempuran yang cukup unik. Pedang ujung jari, Han Mang melonjak, dan kemudian langsung menebas, dengan sengit yang luar biasa, menebas dengan ganas pada hantu harimau putih yang menyerbu. Ledakan. Keduanya tiba-tiba meledak menjadi suara keras, dan fluktuasi energi menyebar seperti riak air. Bai Ling, kamu harus bertarung melawan pasukan langitku, kamu bisa berpikir jernih. Wu Gong juga tahu bahwa Bai Ling, yang biasanya terlihat lembut dan lembut, juga dikatakan memiliki kebiasaan longyang, tetapi pada saat ini berjuang, tetapi tanpa belas kasihan, sama sekali tidak seperti wanita. Tidak ada yang dipikirkan, lakukan triknya. Mata Wu Gong juga berkedip-kedip dan meledak dalam kemarahan. Pada saat ini, lautan gas sumber yang kuat meletus, mengandung sumber yang kuat dari 170.000 bintang, menyapu dari seluruh tubuhnya. Fluktuasi semacam ini, jelas Wu Gong ingin menghancurkan Bai Ling dengan latar belakangnya. Meskipun Wu Gong adalah tahap awal dari Dewa Perang Bintang 4, bahkan Xinghai tingkat Xuan, berdasarkan yang asli 150.000, telah mengondensasi 20.000, jadi itu adalah penuh dengan 170.000 bintang.
Bagaimanapun, Bai Ling hanyalah dewa berjuang Samsung jangka menengah. Bahkan untuk Qinghai tingkat prefektur, jumlah bintang hanya 120.000, yang lebih sedikit 50.000 dari 170.000 di Istana Wu. Meskipun angka-angka ini tidak dihancurkan, mereka memiliki keuntungan absolut dalam pertempuran. Klik, udara tajam di atas Jianmang, bersama dengan ledakan dari 170.000 bintang Wugong, juga menjadi lebih dan lebih sengit. Selama konfrontasi antara kedua belah pihak, saat berikutnya, hantu harimau putih Bai Ling juga tampak retak, dan akhirnya dengan ledakan keras, itu meledak sepenuhnya. Hantu meledak, dan sosok Bai Ling menjulang di dalamnya. U-level Streamer kelas atas memotong Beidou. Tembakan Wugong ini sangat dahsyat. Satu gerakan mematahkan dewa macan Bai Ling yang patah. Tidak ada jeda. Mata di matanya naik tajam. Warna pedang Streamer antara dua jari tiba-tiba berubah, menghadap Bai Ling dari kejauhan. Memanggil, Ling Mang yang tak terlukiskan, dengan panik mengembun pada pedang Streamer di ujung jari Wugong, perasaan kasar semacam itu, seolah-olah bahkan ruang itu dapat dipisahkan olehnya, dan itu membuat orang berkeringat dan berkeringat. Pedang itu mengalir, dapat dilihat bahwa jenderal tentara surgawi ini tercerahkan oleh Kendo, menjepit jari-jarinya menjadi pedang, dan sumber gas di sampingnya berubah menjadi bayangan pedang roh Dao, yang terlihat cukup kuat. Trik ini, diperkirakan itu adalah kartu Hall. Bai Ling, meskipun kamu kaya akan sumber daya sebagai yang mulia, kamu juga perlu memahami bahwa tidak ada yang bisa bersaing denganmu di surga ketujuh, tetapi ada surga keenam selain surga ketujuh. Saya tidak bisa mengalahkan 4 bintang. Ini adalah jarak antara detail. Petik 2. Mata Wugong setajam pedang, dan suara Shen Han perlahan menyebar. Pada saat berikutnya, dia tidak memberi Bai Ling kesempatan untuk berbicara. Pedang roh yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya padat, seperti mandi, menuangkan menuju Bai Ling. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya meraung, langsung menutupi Bai Ling sepenuhnya, tanpa jejak penghindaran. Sudah berakhir, tidak ingin membuang waktu untukmu. Ketika semua bayangan pedang dipukul, hati semua orang di sekitar mereka sedikit terkejut. Langkah Wugong sudah jelas, dan itu lebih dari Bai Ling. 50.000 bintang, latar belakang semacam ini sudah tidak dapat diperbaiki. Ledakan. Di antara pedang di langit, sesosok ditembak ke belakang, itu adalah sosok Bai Ling, semburan darah menyembur keluar, dan kemudian dia menstabilkan tubuhnya setelah mundur. Meskipun itu tidak sepenuhnya ditentang, itu tidak membuat Bai Ling kehilangan kemampuan bertarungnya. Pada saat berikutnya, sosok Bai Ling keluar lagi, Wugong mengerutkan kening, dan menggertakkan giginya, ini pria yang tangguh. Bai Ling tidak begitu rentan, dan sekali lagi memimpin, keduanya terus saling berhadapan sengit, dan tidak begitu mudah untuk mengalahkan Bai Ling. Namun, Bai Ling berangsur-angsur jatuh ke angin, dan kekalahan cepat atau lambat Xiao Yan di belakang mengerutkan keningnya. Jika itu masuk akal, saudara-saudara dari kuil kuno seharusnya sudah tiba. Di bukit yang jauh dari pertempuran antara Xiao Yans, di sini kebetulan bisa melihat pertempuran. Pada saat ini, dua sosok berdiri. Itu benar-benar Raja Surga dan Xiao Yueli yang datang dari dunia bawah. Orang tua, apa yang kamu lakukan di sini bersamaku? Sangat bau di sini. Wajah cantik Xiao Yueli berkerut, sangat tidak bahagia. Tidakkah kamu ingin melihat ayahmu? Dia ada di dalamnya, kata Tian Zhangwang. Xiao Yueli mendengarkan ucapan ini, dan tiba-tiba menunduk, lalu bergegas. Tapi kupikir, ayahmu tidak ingin mengenalimu sekarang. Tian Zhangwang segera meraih Xiao Yueli dan tidak membiarkannya memalingkan muka. Xiao Yueli, yang menggendongnya, sedikit mengangkat mulutnya. Tidak mungkin, dia bukan ayahmu, bagaimana kamu tahu? Xiao Yueli menatap Raja Surga. Masalah ini tidak bisa kamu marah. Ini adalah cara ayahmu harus pergi. Kamu juga bisa mengerti bahwa dia sedang berkultivasi. Penampilanmu hanya akan merusak hati daunnya. Ini belum saatnya Hong Meng untuk bertarung, yang sangat memukulnya. Tian Zhangwang berkata perlahan, Xiao Yueli secara alami tahu tentang Hong Meng Xing. Yah, jika kamu menghentikanku, aku harus membunuh semua anggota League of Fighting God, dan kemudian mereka akan dikirim ke neraka, bukan untuk menjadi Superbond. Xiao Yueli mendengus dingin, hanya untuk melampiaskan kemarahannya kepada ayahnya. Selain dua tuan dan murid berbicara, tiga tokoh datang lagi di kejauhan, tetapi pada saat ini, Raja Surga melambaikan tangan, dan kekuatan yang kuat menarik ketiganya secara langsung. Yo, tiga dewa kuil kuno, apa yang kau lakukan di sini? Setelah menerima berita dari Xiao Yan, ketiga dewa itu datang dengan cepat, tetapi tidak pernah berpikir untuk dihentikan oleh Raja Surga. Surga, Raja Senior Tianzang. Ketiga dewa itu mengubah wajah mereka dan seharusnya marah, tetapi sosok di depan mereka ini juga lebih dari yang mulia ratu. Apa tiga raja yang datang ke mausolem yang kacau? Ketiga raja memandang Tian Zhangwang memegang labu di satu tangan, dan Xiao Yueli,
yang tampak seperti loli di satu tangan, dengan tatapan aneh di matanya. Ada hal-hal penting, jika Raja Senior Tianzang baik-baik saja, tunggu aku untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu dan kemudian menceritakannya. Tiga Dewa Raja sedikit panik, dan situasi perang di kejauhan sangat sengit. Aku sedang terburu-buru, 9 saudaramu tidak begitu mudah mati, lihat saja di sini. Setelah menyesap anggur, Raja Tianzang berkata sambil tersenyum, ketiga dewa tiba-tiba terpana ketika mendengar kata-kata itu. Tahu tentang candi kuno, sudah tahu para pendahulu Raja Tianzang. Wajah ketiga dewa itu tampak mencurigakan, dan bukan hanya Tianzang yang mengenali Xiao Yan, dia juga tahu bahwa Xiao Yan adalah murid ke-9 dari kuil kuno, dan kuil kuno serta tiga dewa dari dunia bawah. Saya tidak tahu bahwa ada persimpangan antara keduanya. Tianzang Wang tersenyum lembut dan tidak berbicara, tetapi situasinya juga jelas, dan terlalu banyak pertanyaan hanya akan tampak bodoh. Raja Tiga Dewa memandang ke kejauhan, mereka juga tidak bisa mengenali penampilan Xiao Yan, tapi Xiao Yan memiliki tanda kuil kuno, sehingga Raja Tiga Dewa menemukan Xiao Yan di medan perang dengan pandangan sekilas. Saya melihat Xiao Yan menggendong anjing, benar-benar menepuk kepala anjing itu, dan sepertinya siap bertarung. Situasi pertempuran semakin memburuk, dan semakin banyak wahana hantu hilang. Bai Ling dan Han Senji tidak bisa bertahan lagi. Kali ini mereka menghitung untuk Tu Xiuyuan, tetapi mereka tidak mengharapkan Jin Wuye untuk mengatur Tianjun secara langsung. Dia ingin memaksanya untuk tunduk, tetapi Jin Wuye tidak tahu bahwa dia bisa menggigit tulang yang keras. Ledakan. Sosok Bai Ling terbang lagi, dan jubah putih di tubuhnya sudah ternoda darah. Ini adalah beberapa suapan darah pertama yang dia keluarkan, tetapi Wu Gong juga terluka, dan ada darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Pertempuran antara keduanya telah menjadi sengit, dan sumber gas dewa dalam tubuh dikonsumsi dengan cepat, dan semakin akhirnya, esensi adalah kunci untuk menang. Dengan ludah darah, mata Bai Ling merah, dan mulut Wu Gong mencibir, mereka semua tahu akhir pertempuran. Yang mulia Bai Ling, saya tidak perlu menunggu Anda mati seperti ini. Kami hanya memiliki Xiao Feng. Anda adalah orang yang jelas. Bahkan jika Anda memblokirnya lagi, itu hanya masalah waktu. Saya tidak bisa menunggu. Itu hanya bidak catur. Wu Gong menyipitkan matanya dan berkata perlahan, dia tidak ingin terus terlibat dengan Bai Ling. Lagi pula, karakter seperti Bai Ling semuanya memiliki kartu terbawah di dalam kotak, dan Wu Gong juga sedikit khawatir. Pada saat ini, Xiao Yan melesat ke belakang, dan sesosok muncul di depannya, sosok ini adalah Tu Xiuyuan. Pukulan ini secara langsung menyebabkan Xiao Yan menembak mundur dan memuntahkan darah. Jangan salah paham, aku menembak karena warisan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tu Xiuyuan memandang Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum. Serahkan warisan, kamu hanya perlu menyerahkan warisan mereka berdua, tapi kali ini, berikan aku semua warisanmu, mungkin aku akan mengampuni kamu, situasi ini kamu harus tahu, bisakah kamu hidup turun adalah masalah. Tu Xiuyuan terus memandang Xiao Yan, kata-katanya jelas, tetapi setiap kalimat adalah ancaman bagi Xiao Yan. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya, tetapi anak anjing di lengannya menyeringai, berusaha keras untuk menyingkirkan lengan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan berusaha keras untuk memegangnya. Ini bukan Zongbo, jangan membodohi, Xiao Yan Sheng takut anjing kecil itu akan bergegas menggigit lagi seperti sebelumnya, dan kesabaran Tu Xiuyuan tidak baik. Satu gerakan mungkin akan membunuhnya. Bagaimanapun, anjing kecil ini terlihat imut dan genit, dan sepertinya tidak memiliki kemampuan berkelahi, dan Xiao Yan tidak merasakan fluktuasi gas sumber di tubuh anjing ini. Tampaknya biasa saja, tetapi muncul di makam yang kacau ini. Makhluk yang ada di sini seharusnya tidak biasa. Namun, Xiao Yan percaya bahwa bahkan jika anjing itu tidak biasa, kekuatannya paling besar adalah kekuatan Douxian. Setelah menepuk kepala anjing, anak anjing itu perlahan menjadi sunyi. Apakah ada akhir yang berbeda untukmu dan bukan untukmu? Xiao Yan tersenyum, tetapi wajahnya tidak menunjukkan setengah panik, tenang dan menakutkan. Tentu saja, berikan padaku. Kamu berjanji untuk bergabung dengan pasukan surgawi. Setidaknya kamu bisa menjamin bahwa hidupmu akan bebas dari kekhawatiran. Bukankah itu hebat? Jika kamu tidak menyerahkannya kepadaku sekarang, aku khawatir kamu tidak akan hidup sampai kamu menyetujui pasukan surgawi. Wajah Tu Xiuyuan berangsur-angsur menunjukkan niat membunuh yang kuat, dan menatap dingin pada Xiao Yan di kejauhan. Matanya sepertinya memberitahu Xiao Yan bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Xiao Yan menepuk anak anjing itu, menyingkirkannya, dan berbisik, berbahaya, pergi jauh. Setelah berbicara, tubuh Xiao Yan berangsur-angsur berdiri, momentum tubuhnya perlahan-lahan memancar, sumber Tuhan menyebar, dan bintang-bintang juga bercampur dalam sumber ini, dan pada saat ini Xiao Yan mengubah warna bintang menjadi putih keperakan. Hah!
Lautan perak berwarna bintang. Benar-benar menarik. Bisakah Anda mencapai bintang laut tingkat bintang? Tu Xiuyuan juga menyipitkan matanya. Setelah semua, dalam aliansi dewa pertempuran besar ini, orang yang memiliki bintang laut tingkat bintang juga merupakan tangan bisa dihitung. Ini hanya ketenaran. Lagi pula, aku tidak bisa mengalahkanmu lagi. Kekuatannya tidak cukup. Seberapa tingkat Xinghai tidak berguna. Xiao Yan tertawa dan Tu Xiuyuan tersenyum sedikit. Ini pengetahuan diri. Kalau begitu, mengapa repot-repot menolak? Aku terlalu malas untuk memberikannya pada diriku sendiri. Kenapa kamu tidak melakukannya? Kata Tu Xiuyuan sambil tersenyum. Dan jika kamu benar-benar bintang laut tingkat bintang, bahkan jika tidak ada warisan, itu akan tetap muncul dalam pertempuran aliansi para dewa. Kerugiannya terlalu kecil, kamu adalah orang yang cerdas, kamu harusnya bisa memahami kebenaran. Tu Xiuyuan selalu membujuk Xiao Yan, dan Xiao Yan tersenyum lembut, tetapi sebaliknya menatap Tu Xiuyuan. Apakah kamu takut padaku? Xiao Yan memandang Tu Xiuyuan. 3 kata sederhana itu membuat tubuh Tu Xiuyuan sedikit terkejut. Itu benar, Tu Xiuyuan benar-benar merasakan kedinginan di dalam hatinya. Aku tidak tahu mengapa, aku selalu merasakan penindasan. Perasaan padanya sepertinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia berani bergerak maju, dia pasti akan mati. Mulut Tu Xiuyuan berkedut, jika dia mengakui, bukankah dia akan kehilangan wajahnya? Jadi dia segera mencibir untuk menutupi beberapa ekspresi tidak wajar di wajahnya, dan mencibir, lelucon, apakah kau masih takut pada Dosian? Bahkan puncak Xian bintang 9, apakah Anda takut? Latar belakang bintang hanya 4 digit, apakah Anda tahu kekuatan apa yang lebih dari 100.000 bintang? Saya tidak ingin memberi Anda cara untuk hidup, Anda tidak perlu, dunia bawah berada di kekosongan utara, Anda jika kamu mati, kamu bisa dilahirkan kembali lebih cepat. Petik 2. Karena kamu bersulang dan tidak makan anggur yang enak, maka salahkan aku karena kejam. Tu Xiuyuan berteriak dengan marah, dibandingkan dengan ribuan bintang Xiao Yan, saat ratusan ribu bintangnya memancar keluar hampir menutupi langit. Xiao Yan seperti semut, seolah-olah dia bisa menelan Xiao Yan secara instan. Xiao Yan juga menggertakkan giginya, kelihatannya tenang, bahkan mata Xiao Yan melihat ke kiri dan ke kanan, mencari sosok saudara-saudara, tentu saja, seharusnya sudah tiba, jika tidak muncul lagi, di mana Xiao Yan dapat mengalahkan pembantaian ini jauh-jauh. Kesenjangan ini seperti celah, bahkan jika Xiao Yan kehabisan kartu terbawah, aku takut akan sulit untuk melawannya sedikit, dan dia akan terbunuh dalam sekejap. Jika dia tidak datang lagi, Xiao Yan hanya bisa bersembunyi di kulit Xuan Wu yang ganas itu. Lengan Tu Xiuyuan muncul sebentar, dan pisau besar itu muncul di telapak tangannya, tiba-tiba mengencang, dan amarah yang keras seperti raungan binatang buas terdengar di atas pisau. Lalu telapak kakinya menghantam kehampaan, tubuhnya menjerit ke arah Xiao Yan seperti kulit. Xiao Yan mengerutkan kening saat ini. Dia bukan lawan, jadi dia hanya bisa bersembunyi, jadi Xiao Yan siap untuk mengambil peluru Xuan Wu yang ganas. Baju besi yang diberikan ke Yun padanya, bahkan Tu Xiuyuan ingin membuka dengan mudah. Di kejauhan, ketiga dewa juga tegang ketika mereka melihat satu sama lain. Mereka semua cemas, dan mereka semua tidak toleran, siap bergegas untuk membantu. Percayalah, tidak apa-apa, tapi itu hanya dewa yang bertarung, dan itu tidak cukup untuk menghentikan giginya. Tianzang Wang menatap 3 dewa yang gelisah, dan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan dalam bahaya, dia baru saja akan bergerak, dan berkata perlahan. Saya melihat suara Tianzhao jatuh, dan anak anjing imut di sebelah Xiao Yan tiba-tiba tersapu, dan giginya muncul di depan Xiao Yan sambil tersenyum. Raja senior Tianzang, maksudmu anjing ini? 3 dewa memandangi si kecil sejenak, tampak seperti anjing yang bertarung dari jauh. Meskipun mereka galak, anjing ini terlalu kecil dan tidak memiliki efek jera. Tianzang Wang tersenyum dan sedikit mengangguk. Tu Xiuyuan memandangi anak anjing di depannya, tetapi alisnya berkerut, dan pisau itu tanpa ampun di tangannya. Dia siap untuk membunuh Xiao Yan, hewan peliharaan, secara langsung. Xiao Yan juga merasa tegang di hatinya dan buru-buru mengulurkan tangan untuk bersiap menarik anak anjing itu, tetapi pada saat yang sama ia juga kehilangan waktu pertahanannya. Di persimpangan, Xiao Yan dengan tegas mengulurkan tangan untuk menyelamatkan anak anjing itu. Kematian. Suara Tu Xiuyuan menggelegar, dan sumber Xiao Yan juga mengalir deras, mencoba yang terbaik untuk berharap bahwa dia bisa menolaknya. Pisau itu dicampur dengan gelombang merah dan digulingkan. Xiao Yan juga keras kepala, dan dia akan menyentuh anak anjing itu. Namun, pada saat ini, Xiao Yan merasakan kekuatan besar dan mundur darinya. Selama tembakan mundur, mata Xiao Yan perlahan-lahan melebar, dan matanya juga berubah seiring dengan gambar yang dilihatnya. Tubuh anak anjing membengkak pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian melihat binatang buas dengan 3 kepala anjing jahat di tempat anak anjing, dan Tu Xiuyuan terkejut,
ingin mengambil kembali pisau itu, tetapi pada saat ini, anjing jahat sudah memiliki bola api di mulutnya, dan dengan keras, nyala api dimuntahkan langsung menelannya. Semua sisa pertempuran sangat terhalang oleh 3 anjing jahat, sosok dalam nyala api, pada saat ini raungan yang menyedihkan, dan dalam bayangan api, sosok itu menghilang dengan cepat, dan baju Zirah berubah menjadi terbang abu, lalu daging dan darah, dan kemudian hanya kerangka yang tersisa, dan akhirnya terbakar menjadi abu dengan kerangka itu. 3 anjing jahat perlahan-lahan menyingkirkan nyala api, tetapi hanya 1 lengan yang tersisa, dan mereka tidak terbakar di bawah nyala anjing jahat ini, tentu saja, lengan ini adalah warisan kehormatan. Adapun Tu Xiu Yuan, seorang pria terkenal, saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati bahkan jika dia mati, dan dia akan terkejut, dan tidak ada sampah yang tersisa. Xiao Yan bahkan lupa untuk berdiri dan jatuh ke tanah sekaligus. Kemudian jiwa Tu Xiu Yuan muncul, tetapi 3 anjing jahat ini tidak menunjukkan belas kasihan, satu mulut, tidak peduli bagaimana jiwa Tu Xiu Yuan meraung, anjing jahat Harazi keluar, dan 2 kepala lainnya ingin makan, tetapi kepala tengah langsung menggigit setelah 2 kepala di tengah menelan jiwa Tu Xiu Yuan. Jeritan jiwa Tu Xiu Yuan menyebar di sekelilingnya, dan pasukan surgawi, semua orang menghentikan pertempuran pada saat ini, semua melihat raksasa ini di depannya, bingung. Tetapi pada saat ini, suara 3 anjing jahat ini, bang, diubah menjadi anak anjing yang hanya tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan kemudian dengan cepat menyapu ke arah Xiao Yan, mendekati Xiao Yan yang jatuh ke tanah, dan berbaring lidah itu menjilati wajahnya dengan liar, seolah-olah mengundang pujian. Ini, benda apa? Xiao Yan menahan untuk waktu yang lama, memandangi anjing di depannya, ia tumpul, ini bukan binatang buas yang biasa, membunuh Dewa Perang Bintang 4 dengan semburan api, maka anjing ini pasti memiliki seberapa kuat, Xiao Yan tidak bisa membayangkan. Satu hal yang Xiao Yan tidak tahu saat ini adalah bahwa anjing ini Xiao Yan tidak tahu sama sekali, hantu-hantu juga memiliki 3 kepala, tetapi penampilannya sangat berbeda ketika anjing ini berubah bentuk, itu seperti itu. Tingkat keganasan adalah salah satu binatang paling sengit yang pernah dilihat Xiao Yan. Wang Wang. 2 panggilan anjing lucu yang membuat hati Xiao Yan bergetar, sehingga Xiao Yan segar dan tidak bisa membantu tetapi menamparkan aduk. Setelah mengerutkan kening, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan satu-satunya kemungkinan. Anjing ini, apakah ini hewan peliharaan yang terhormat? Xiao Yan mengangkat alisnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin gadget sekuat itu selalu ada di sekitarnya? Selain menjadi hewan peliharaan penghormatan, tidak ada kemungkinan lain. Xiao Yan mengetahuinya dalam sekejap. Ketika dia bahkan berdiri, dia mengambil anjing itu dan melambaikan tangannya. Warisan Tu Xiu Yuan datang dengan cepat, dan lengan kirinya menggantikan lengan kiri Xiao Yan. Xiao Yan memiliki banyak warisan dalam sekejap, termasuk jari, jari tengah, mata kiri, dan lengan kiri. Alangkah baiknya jika dia bisa menjadi satu lengan. Di antara warisan yang baru diperoleh, ada sumber gas yang luar biasa, tetapi Xiao Yan tidak terburu-buru untuk menyerapnya, tetapi siap untuk terlebih dahulu menyelesaikan pasukan surgawi di depannya. Xiao Yan memeluk anak anjing itu, menurunkan kepalanya, dan mengangkat kepalanya lagi, senyum lebar muncul di wajahnya. Haha, kalian selesai. Tawa hangat Xiao Yan menyebar, dan ketika sampai di telinga Wu Gong, itu seperti lonceng kematian yang berdering di otaknya. Tidak ada terak yang ditinggalkan oleh Tu Xiu Yuan, dan anjing Xiao Yan sangat kuat sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ayo, lihat mereka, kata Xiao Yan, menamparkan kepala anjing itu di lengannya. Jahat, Wang Wang. Anak anjing di lengannya menyeringai, dan dia terlihat seperti anjing, tetapi situasi sebenarnya justru sebaliknya. Ini jelas anjing dengan tongkat. Begitu anjing itu menggonggong, wajah tentara tiba-tiba berubah sangat, dan mereka semua mundur. Anak-anak anjing yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan tidak dapat diubah. Mundur. Wu Gong mengangkat tangannya secara langsung, berkeringat di antara dahinya, tidak berani untuk menunda sama sekali, dan mundur secepat mungkin. Anak anjing di pelukan Xiao Yan tidak segan, siap untuk bergegas keluar, membunuh mereka semua. Lihat penampilannya, orang ini suka memakan jiwa, tetapi Xiao Yan mendengus. Makan 2, belum puas. Xiao Yan berbisik dengan marah, dan anak anjing itu merintih tiba-tiba, dan harus berani untuk tidak mengatakan apa-apa. Pertempuran akhirnya berakhir pada saat ini, Bai Ling juga mengambil napas panjang, dan seluruh orang lumpuh, seperti halnya Zhongbo dan Han Gins. Baik hantu naik dan bayangan Zhongbo, ada korban, dan Ji Ye tidak efektif, tetapi saya juga mencoba yang terbaik. Untunglah, semuanya, seharusnya tidak apa-apa sekarang. Xiao Yan juga menarik napas, dan akhirnya mengangkat hati, melihat medan perang yang berantakan, Xiao Yan merasa bersalah. Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa krisis diselesaikan dengan cara ini pada saat kecemasan ini, itu adalah anjing yang menyelamatkan mereka. Bagaimanapun,
Bagaimanapun juga, masalah ini diselesaikan, Xiao Yan baru saja memasuki aliansi pejuang dewa. Baik kekuatan dan fondasinya tidak stabil, tugas Master Aula ini berhasil diselesaikan, selanjutnya, Xiao Yan harus dalam pertarungan ini. Mengaduk dalam God Union. Pada saat ini, di antara gunung-gunung, Wugong dengan cepat dievakuasi dengan anak buahnya, tetapi setelah melintasi beberapa gunung, ia dihentikan oleh seorang tokoh. Sosok itu duduk di sabit besar, memandang sosok di depannya, senyum muncul di wajah yang cantik itu. Berani berurusan dengan ayahku. Kalau begitu tetaplah di sini untuk menjadi jiwa pengaduan. Sebuah suara indah perlahan terdengar dengan dendam. Nisi, pergi, teriak Wugong dengan marah dengan lambaian tangannya. Setelah kata-kata selesai, sosok di sabit di depannya tiba-tiba menghilang, dan kemudian kekuatan menyapu. Orang-orang dari aliansi pejuang dewa, sialan. Suara indah itu terus berdering, dan sepasang mata merah muda melambangkan rumah-rumah merah yang membunuh, dan sosok ini adalah putri ketiga Xiao Yan, Xiao Yueli. Sabit Dewa Kematian menjerit, dan setelah bunyi singkat, itu menjadi hening. Ketika dia melihatnya lagi, itu adalah pemandangan neraka, dengan anggota badan yang patah dan lengan yang patah di mana-mana, kepala dan kepala terpisah, berdarah. Bau busuk. Setelah selesai, Xiao Yueli tampaknya masih belum puas. Jika tidak diblokir oleh Raja Surga, diperkirakan bahwa Xiao Yueli sudah bergegas ke aliansi dewa berjuang untuk membuat masalah. Kelompok tentara surgawi yang dilepaskan oleh Xiao Yan tidak pernah berpikir untuk membunuh Loli yang fatal di tengah jalan, dan mereka semua terbunuh. Dengan kematian mereka, Jin Wuye, yang jauh di aliansi pejuang dewa, juga mendapat kabar. Mati. Membunuh Dewa Bintang Satu tidak akan membunuhnya. Jin Wuye sangat marah, dan di depannya adalah tentara surgawi yang menyampaikan pesan itu. Dia memiliki kartu hidup Wugong di tangannya, yang telah pecah menjadi dua. Kemarahan muncul di wajah Jin Wuye, tetapi segera dia menjadi tenang. Sebaliknya, dia tersenyum dengan kepulan, dan kemudian berkata perlahan, Xiao Feng dan Xiao Feng, itu benar-benar tak terduga. Ini semakin mengejutkan. Apa artinya bisa digunakan untuk melompat? Petik 2. Tentara surgawi mengirimkan berita itu menggigil, dan pasukan pencegah Jin Wuye terlihat. Untuk sementara, Jin Wuye melihat ke atas dan memandangi tentara surgawi dan berkata, blokir berita, jangan sebarkan kejatuhan Wugong. Iya, setelah menyelesaikan kelompok-kelompok pasukan ini, Xiao Yueli kembali ke Tian Zhangwang, dan kemudian dia tidak senang dengan wajah cantiknya. Orang tua, bagaimana dengan ayahku? Xiao Yue menggerutu, sangat tidak senang. Ayahmu sangat bagus, tugasnya selesai, ayo kembali ke dunia bawah. Tian Zhangwang Xuan bahkan berbalik, siap untuk pergi. Aku belum melihat ayahku. Xiao Yueli menginjak kakinya dan memelototi Tian Zhang bahkan jika dia tidak bahagia. Ketika saatnya tiba, ayahmu akan kembali untuk menemukanmu secara alami. Ayo pergi, masalah ini tidak dapat dibodohi. Kehormatan langka Tian Zhangwang, Xiao Yueli juga harus menggerutu, dan tidak mau mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan 2 langkah, Raja Tianzang juga berbalik, memandang 3 dewa, dan berkata, kamu juga mundur, dia sudah baik-baik saja, dan tidak ada apapun di utara, ada aku, tidak ada bahaya. Tianzang Wang memberi isyarat, dan Raja 3 Dewa juga sedikit terkejut, dan kemudian mengangguk satu demi satu. Mata Raja Tianzang secara alami lebih panjang dari mereka. Apa yang dia lihat dan dengar, karena tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak, Raja 3 Dewa menuruti. Sepertinya guru kecil kita, dukungannya jauh lebih besar dari yang kita duga. 3 Dewa Raja juga tersenyum pahit, menatap Xiao Yan dari jauh, dan juga pergi bersama Raja Tianzang. Xiao Yan tidak menunggu saudara-saudara di kuil kuno dari awal hingga akhir, tetapi Xiao Yan tidak terlalu memikirkannya, dan sangat mungkin bahwa semuanya ada dalam pengaturan. Xiao Yan tahu bahwa status anjing ini di makam kacau ini tentu saja tidak perlu dikatakan, bukan bahwa bos itu sulit, akan sulit dipercaya betapa kuatnya kekuatan sebenarnya. Kemudian Xiao Yan mengeluarkan gulungan misi tuannya, membuka gulungan itu, menunjuk senjata yang ditarik pada anjing itu, dan ketika anjing itu melihatnya, itu berubah menjadi sinar api dan menghilang. Setelah beberapa lama, api unggun terbang, dan kemudian senjata yang dicari Xiao Yan ada di mulutnya. Melihat tombak itu, Xiao Yan sangat terkejut. Anjing itu terlalu patuh. Seperti semua orang tahu, di suatu tempat di kuburan setan yang kacau, iblis menangis dan wajahnya menangis. Senjatanya yang terbuat dari darah diambil oleh kehidupan dan ingin menangis, tetapi menangis diam-diam. Sisa waktu, semua orang perlu direhabilitasi meskipun Xiao Yan juga mengalami cedera. Mereka semua sedikit terluka dan sembuh dengan cepat. Selama waktu istirahat semua orang, Xiao Yan juga duduk, kali ini sangat bermanfaat, dan ia menerima warisan dari 3 hal, dan warisan ini mengandung energi yang kaya, yang dapat memberi Xiao Yan budidaya. Pada saat yang sama, beritahu Xiao Yan tentang hal itu.
Xiao Yan duduk bersila, dan anak anjing itu duduk rapi di samping kaki dan kaki Xiao Yan, dan menunggu Xiao Yan dengan baik. Xiao Yan mulai menyerap. Pertama-tama, jari tengah diperoleh oleh Lei Yang. Trik yang digunakan oleh Lei Yang adalah jari gunung dan laut. Xiao Yan menutup matanya, dia melihat sosok agung lagi, dan ketika dia mengangkat tangannya, gunung dan laut di depan semuanya dengan kaget, dunia tampak terbalik dalam sekejap. Ini, satu jari dari gunung dan laut. Gambarnya adalah langkah yang sangat sederhana, tetapi konsepsi artistik ini, bahkan Xiao Yan tertegun, gerakan yang tampaknya sederhana, moral yang terkandung di dalamnya tidak dapat dibayangkan, setidaknya untuk saat ini, tampaknya gunung dan laut yang dipamerkan oleh Lei yang menunjukkan satu jari, bahkan ujung gunung es jauh di belakang. Sanhai adalah dunia, jari ini adalah udara yang tenang, tetapi sulit untuk memahami udara yang tenang ini. Xiao Yan menutup matanya dan mengulangi gambar itu di benaknya, merasakan konsepsi artistik yang terkandung di dalamnya. Gunung adalah gunung, laut adalah laut, apa itu satu jari, mengapa satu jari, makhluk hidup terbalik, atau menghancurkan makhluk hidup, tetapi ini adalah tujuan asli gunung dan laut, saya tidak berpikir itu dihancurkan. Laut gunung yang disebut adalah dunia. Jari ini harusnya adalah penebusan, bukan kehancuran. Lei yang benar-benar salah mengerti jari gunung dan laut ini. Pencerahan Xiao Yan, dan pada saat ini, bintang-bintang di tubuhnya juga meningkat dengan cepat, dan 3.500 bintang terus meningkat. 4.000, 4.005, 5.000. Dengan tambahan penuh 1.500 bintang, jumlah bintang di tubuh Xiao Yan meningkat hingga 5.000, dan Xiao Yan juga datang ke tahap akhir Dewa Bintang yang bertarung. Peningkatan jumlah bintang ini seharusnya milik Lei Yang, tetapi sebagian besar terbuang, tetapi sumber kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan sangat kecil, tetapi bagi Xiao Yan, sudah sangat bagus. Lagi pula, jika 1.500 bintang ini diolah untuk dirinya sendiri, saya tidak tahu berapa lama untuk mengembun. Ketika Minggu Sanhai menunjuk jarinya, itu adalah mata kiri Sanying, dan pada saat ini pikiran Xiao Yan terus muncul. Ini, mata Tuhan, ketika kamu membukanya, kamu dapat melihat jejak-jejak gas sumber dan melihat melalui trik musuh, tetapi pada saat yang sama ia menghabiskan kekuatan jiwa dengan sangat, dan mereka yang memiliki roh lemah, gunakan dengan hati-hati. Suara Zun Sang perlahan bergema dalam gambar itu, 10 sosok terlihat meraung pada saat yang sama, tetapi ketika mata terbuka dan tertutup, dia tahu semua trik lawan, dan dia membuat respons di muka. Efek dari mata kiri lebih mudah untuk dicerahkan, dan tujuannya sederhana dan ringkas. Saat ini, meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan Sengjing juga telah ditingkatkan, itu tidak terlalu jelas. Di mata ini, aku menyegel tahanan roh di dalamnya, itu tidak memiliki substansi, itu adalah tubuh jiwa, menatapnya, itu membantu kekuatan jiwamu, jangan melepaskannya, jika tidak akan menelan semua jiwa di sekitarmu dalam sekejap, Sovereign Figur berkata lagi, Xiao Yan sedikit tertegun, dan kemudian jiwa tidak memasuki mata kiri. Benar saja, di mata itu, benar-benar ada raksasa, ditutupi dengan biru-biru transparan. Ketika Xiao Yan melihatnya sejenak, jiwanya tiba-tiba masuk. Tekanan besar sepertinya memberi jiwanya Seng Sheng hancur menjadi hancur. Rasa sakit hati menghantam jiwa secara langsung, dan tubuh transparan itu menggeliat, lalu membuka matanya dengan keras, yaitu mata besar, hampir menempati 3/4 seluruh tubuh, matanya seperti lubang hitam, lihat saja seolah-olah dapat menyedot jiwa seluruh pribadi. Kekuatan jiwa Xiao Yan tampak sangat kecil di depan mata ini. Semua kekuatan penindas ini justru karena benda yang disebut tahanan spiritual yang tersegel di mata, jiwanya. Kekuatannya terlalu kuat, jadi Xiao Yan tidak tahu apa yang dicapainya. Rasa sakit menyebar, tampaknya kekuatan jiwa diperas dalam sekejap. Perasaan ini sangat tidak nyaman, seolah-olah tubuh telah kehilangan darah dan telah menjadi mayat kering. Ledakan. Pada saat ini, sebuah kekuatan menindas, dan tahanan harus menutup matanya yang besar, sehingga jiwa Xiao Yan dapat digambar ulang. Pada saat ini, dahi Xiao Yan ditutupi dengan keringat dingin, dan pakaiannya basah oleh keringat. Namun, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat. Meskipun rasanya tidak nyaman, saya tidak berharap bahwa hanya dengan melihat tawanan roh akan meningkatkan kekuatan jiwa saya, dan Xiao Yan sangat gembira. Setelah merasakan kekuatan jiwa meningkat, itu membuat orang bahagia, tetapi pada saat yang sama, setelah merasakan perasaan itu, Xiao Yan tidak pernah ingin mencoba lagi. Alasan mengapa ada sangat sedikit orang yang berhasil menumbuhkan kekuatan jiwa adalah karena lebih sulit untuk mempraktikkan kekuatan jiwa Xia Zhenghui pertama-tama karena bakat. Pada saat yang sama, ketika ia hanya memiliki tubuh jiwa, ia akan ini penelitian gila, menciptakan ilusi dan tumbuh dalam ilusi. Kesepian yang dialami di dalamnya hanya bisa dipahami oleh Xia Zhenghui sendiri. Bahkan Xiao Yan, kekuatan jiwa mencapai ranah suci, dan itu bukan masalah sederhana untuk mengolah ke ranah.
Setidaknya di antara banyak dewa yang bertarung, kekuatan jiwa dari alam suci tidak banyak. Lagi pula, sumber gas adalah arahan umum semua orang di dunia ini. Kekuatan jiwa sering diabaikan oleh orang-orang. Lagi pula, dalam pertempuran, jiwa di hadapan kekuatan absolut, masih sulit untuk menolak dan menghadapi. Ada sangat sedikit orang seperti Xiao Yan yang secara bersamaan menumbuhkan kekuatan jiwa dan energi sumber. Bahkan Xiao Yan, yang ingin mengolah gas sumber dan kekuatan jiwa pada saat yang sama, sangat sulit, kadang-kadang ia harus sementara memperlambat budidaya kekuatan jiwa, terutama untuk meningkatkan budidaya gas sumber, ketika lingkungan sekitarnya berubah. Sumber gas sangat penting, tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat, semakin kuat kekuatannya, semakin jelas keuntungannya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak berniat untuk melepaskan kekuatan untuk menumbuhkan jiwa. Sekarang setelah ia memiliki metode kultivasi, Xiao Yan juga akan mulai menumbuhkan kekuatan jiwa. Sumber gas Xiao Yan yang terkandung di mata kiri juga diserap ke dalam tubuh, jumlah bintang telah meningkat lagi, dan 2000 bintang lainnya telah ditambahkan, dan jumlah bintang di laut bintang Xiao Yan telah mencapai 7000. Faktanya, Singhai Xiao Yan 2 kali lebih besar dari Singhai orang biasa, artinya, ketika 7000 bintang muncul di permukaan Xiao Yan, detail sebenarnya berlipat ganda. 7000 bintang, cukup sebanding dengan 12.000 bintang, lautan bintang seperti Xiao Yan, sebuah situasi mungkin muncul, mungkin terlihat sangat sayuran, tetapi sebenarnya dalam tingkat yang sama, atau ketika tampaknya sumber energi yang sama, Xiao Yan akan benar-benar hancur dalam postur yang tak terkalahkan. 7000 bintang, latar belakang Xiao Yan sudah berada di puncak Dewa Perang Bintang 1. Jika dia bisa mencapai 10.000 bintang, Xiao Yan dapat menyentuh ambang Dewa Perang Bintang 2, tetapi Xiao Yan belum tahu. Bencana macam apa? Xiao Yan tidak berhenti, setelah mencerahkan jari-jari dan mata kiri San Hai, Xiao Yan akhirnya mendapatkan lengan kiri Tu Xiu Yuan. Alasan mengapa Tu Xiu Yuan begitu kuat, lengan kiri ini tentu saja menempati faktor besar. Bocahmu, keberuntungan benar-benar baik. Aku mendapatkan jari, mata, dan tanganku sekaligus. Lalu aku akan memberitahumu bahwa 99 dan 1 tanganku meledak. Yan Weiwei tertegun, dia pikir foto-foto ini hanya warisan, dan Xiao Yan sekarang berbicara dengannya. Berdaulat, apakah kamu adalah orang yang hidup atau mati? Mengapa tidak seperti orang yang telah lama jatuh? Apakah tubuhmu masih tidak keren? Tersenyum. Meskipun telah jatuh, fragmen jiwaku terkandung dalam warisan ini. Semakin banyak warisan yang Anda dapatkan, semakin banyak fragmen jiwa. Jadi Anda bisa agak subjektif, tetapi Anda adalah pewaris utama. Setelah Anda, fragmen jiwa semua dari mereka akan benar-benar bubar, maka saya takut itu benar-benar keren. Xiao Yan melanjutkan dalam gambar di benaknya, Xiao Yan juga menggaruk kepalanya tanpa daya. Lengan ini disebut Jiu Jiu Guyi Bum Am Dewa. Dalam dagingku, lengan ini tidak memiliki kekuatan, tetapi dapat mengintegrasikan kekuatan dan dapat mengandung semua kekuatan yang kamu miliki, dan kemudian meledak. Kamu memiliki api dan guntur sekarang. Dengan Baiyan, seharusnya mungkin untuk mengintegrasikan trik yang kuat. Tuan Yang Mulia perlahan-lahan memperkenalkan, Xiao Yan terkejut, dan lengan kiri ini memiliki efek yang sangat berguna. Gambarnya sangat pendek, dan gambarnya tiba-tiba berhenti. Xiao Yan ingin bertanya, tetapi tidak ada kesempatan. Saya harus menghela nafas, atau diam-diam menyerap gas sumber di lengan kiri, yang ditinggalkan oleh pemilik yang sebelumnya memiliki mereka, dan sangat jarang untuk berubah menjadi Xiao Yan. Oleh karena itu, dorongan utama lengan kiri ini untuk energi Xiao Yan hanya 2000 bintang. 3 warisan juga membawa jumlah bintang di laut bintang Xiao Yan menjadi 9000, dan ada 1000 bintang, Xiao Yan dapat menyentuh ambang 2 dewa yang berperang bintang. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa ini ingin mencapai 1000 bintang terakhir dari ambang batas para dewa yang bertarung 2 bintang, tetapi itu tidak dapat diringkas. 3 warisan dapat membantu Xiao Yan mencapai 9000 bintang di laut berbintang. Keserakahan yang disebut tidak cukup untuk menelan gajah. Tidak perlu mengejar keras kepala. Terlebih lagi, dalam kondisi Xiao Yan saat ini, memaksakan terobosan hanya akan merusak hati Dao dan pikiran Anda. Sulit untuk meminta kultivasi. Kemudian Xiao Yan perlahan membuka matanya, dan orang-orang di sekitarnya masih beristirahat. Pertempuran ini benar-benar harus dikalahkan oleh Bai Linghan, sehingga Xiao Yan bisa sangat aman. Xiao Yan berdiri dan memandangi orang-orang di sekitarnya. Han Sen sudah berdiri dan mengambil perjalanan hantu. Kali ini perjalanan hantu itu mengalami kerugian besar dan dihancurkan dengan sangat parah sehingga tidak dapat dipulihkan. Brother Han Shen, aku sedang berolahraga kali ini. Xiao Yan datang ke Han Shen dan juga mengepalkan tinjunya. Han Shen dengan cepat kembali. Pahlawan itu sopan, belum lagi bahwa kali ini aku hanya seekor anjing dan kuda. Pada akhirnya, pahlawan adalah tembakan,
Kalau tidak aku tidak akan menjadi lawan dari tentara surgawi itu. Han Sen berkata sambil tersenyum, Xiao Yan juga tersenyum pahit, menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa anjing itu berjalan di kaki Xiao Yan, ekornya berayun dengan liar, dan dia sepertinya meminta kredit pada Xiao Yan. Terima kasih telah mengatakan anak anjing ini. Xiao Yan tersenyum, tetapi saat melihat anjing itu, matanya jauh lebih bermartabat, dan anak anjing yang kelihatannya imut itu langsung menjadi 3 binatang buas dengan api yang berapi-api. Dapat membunuh Dewa Pertempuran Bintang 4. Batuk, terima kasih kepada Dewa Anjing. Han Sen, yang telah melihat adegan itu dengan matanya sendiri, tidak berani bersikap kasar, dan tersenyum pada anak-anak anjing yang menggelengkan ekornya di bawah kaki Xiao Yan. Tapi anjing itu sepertinya memiliki Xiao Yan di matanya, dan dia mengabaikan ginseng Korea. Xiao Yan tersenyum pahit, dia mengambil anjing itu, dan anjing itu berada di pelukan Xiao Yan, dan dia sangat tak berdaya, Xiao Yan tidak berdaya, anjing ini sama intimnya dengan dia. Jika anjing ini adalah mantan hewan peliharaan, hargai itu. Setelah jatuh, itu mungkin menderita kesepian. Aku akan nongkrong, dan memberitahuku setelah istirahat, dan aku bisa kembali. Xiao Yan berkata kepada Han Gins. Han Gins mengangguk sedikit, menatap mata Xiao Yan, Han Ginseng sekali lagi dikagumi. Meskipun pertempuran ini benar-benar berakhir dengan anjing yang membunuh Tu Xiu Yuan dan menghalangi tentara, pencegah harus dilakukan pada anjing, bukan Xiao Yan. Tetapi di sisi lain, anjing ini tampaknya didominasi oleh Xiao Yan, yang dapat dilihat, Xiao Yan tidak sesederhana kelihatannya, bahkan jika kekuatannya buruk, tetapi ia harus memiliki status yang tak terbayangkan, sehingga anjing yang galak juga bisa menjadi berbasis peradangan. Han Shen semakin ingin tahu tentang identitas Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat anjing yang asli, Han Shen tidak merasa aneh, tetapi sebaliknya, ada perasaan yang akrab di benaknya yang tampaknya telah terlihat sebelumnya. Beberapa ingatan muncul di benak saya, Han Sen mengerti bahwa beberapa ingatan berdebu secara bertahap dibuka, dan alasannya sangat sederhana, itu adalah pria di depannya. Xiao Yan berangsur-angsur meninggalkan anjing menggendongnya. Dengan anjing ini di sebelah Xiao Yan, Han Shen sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Xiao Yan, belum lagi fakta bahwa Cao Mo Ling tidak lagi terancam. Adapun iblis, masalahnya sudah tidak besar. Di sini belum memasuki kedalaman yang sebenarnya. Jika iblis di dalam, jumlahnya benar-benar mengumpulkan, ia memang memiliki kekuatan pencegah kecil, tetapi ini adalah persimpangan, sehingga iblis masih dalam ruang lingkup untuk bisa menghadapinya, Dan Xiao Yan terus bergerak maju, dan bahkan datang ke makam yang kacau balau. Dalam hal apapun, aku harus masuk dan memeriksanya. Apa langit terdalam di sini? Lihatlah ke dalam diriku. Xiao Yan tersenyum, dan anak anjing itu mengerti kata-kata Xiao Yan, dan melompat keluar dari lengan Xiao Yan, hanya memantul, pantat menuntun Xiao Yan di depan. Bahkan, Xiao Yan memasuki mausolem Cao Mo untuk menemukan sesuatu. Kepala iblis di mausolem Cao ini bukan kepala iblis. Sebenarnya, mereka semua adalah jiwa yang disegel, tetapi mereka tidak memiliki jiwa, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran spiritual. Menyegel di tempat seperti itu tampaknya mustahil untuk masuk ke dalam reinkarnasi, dan hanya bisa beredar di makam yang kacau tanpa batas waktu, dan telah terperangkap dalam semacam rasa sakit. Pendekatan ini dapat digambarkan sebagai cukup kejam. Bergerak maju, Xiao Yan mendengar raungan, tetapi tidak mengambil beberapa langkah, tetapi pada akhirnya, ini adalah tebing, di mana ada cakram penggilingan besar. Melihat dari dekat, itu mengejutkan. Di piring gerindra, ada angka yang tak terhitung jumlahnya, dengan pilar-pilar batu bergulir di atasnya. Angka-angka itu meraung dan mengerut, dan mereka dihancurkan menjadi saus daging oleh piring gerindra. Ada lubang awan di udara, dan angka itu terus jatuh di lubang, dan akhirnya jatuh ke dalam lubang gerindra. Digiling terus-menerus. Adegan seperti itu adalah adegan nyata dari neraka. Mata Xiao Yan menyipit tajam, dan adegan ini membuat jantungnya semakin cepat tak terkendali. Aku tidak tahu kejahatan apa yang dilakukan sebelum dia bisa begitu kejam. Ada banyak kepala setan berdiri di sekitar, memegang senjata di tangan mereka, dan mereka yang mencoba melarikan diri akan menikam mereka sampai mati. Dengan kedatangan Xiao Yan, iblis di sekelilingnya semua memandang ke arah Xiao Yan di sini, tanpa jejak kemarahan, seolah-olah itu adalah ruang yang benar-benar gelap, tidak ada ruang cahaya. Bahkan anjing ini, Xiao Yan menemukan bahwa itu tidak marah, ini adalah nafas kehidupan, artinya, anjing ini mungkin juga mati. Munculnya Xiao Yan seperti ledakan cahaya yang tiba-tiba dalam kegelapan. Ketika kegelapan lebih besar dari cahaya, kegelapan akan melahap cahaya dengan panik, seperti halnya lingkungan, iblis yang tak terhitung jumlahnya melihat Xiao Yan, merah tua itu di mata, semua lapar dan haus, menyeringai dan menggeram. Jumlah kepala iblis tidak dapat diperkirakan. Apa yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa raja-raja iblis yang menggantung semuanya berjumlah ratusan ribu,
dan kekuatan mereka berada di atas para dewa perang bintang 2. Adapun Raja Iblis Bailing yang menarik sebelumnya, hanya iblis yang menjaga pintu masuk. Itu dia, iblis di sini, yaitu, iblis yang sebenarnya. Mengaum, mengaum dan mengaum, menghadap Xiao Yan, sosok yang tak terhitung jumlahnya menyapu bersama. Hati Xiao Yan sedikit terkejut, pertempuran ini memang agak menakutkan, tidak heran tempat ini, dewa pejuang biasa datang, itu benar-benar maju tidak ada. Iblis dan iblis bersatu, menutupi langit dan matahari, dan pada saat ini, anak anjing di depan disapu ke depan, dan bentuknya tiba-tiba berubah menjadi anjing berkepala 3 di neraka, 3 kepala, binatang buas ganas, raungan itu adalah mulut besar dengan baskom darah, dan gigitannya ganas, dan sedikit merobek ribuan kepala iblis. Tiba-tiba, semua kepala iblis mundur, semua bersembunyi, dan mereka tampak sangat ketakutan, sepertinya mereka tidak merasakan kemarahan seperti itu untuk waktu yang lama. Setelah jera, iblis atau iblis semuanya enggan untuk mundur. Meskipun kemarahan Xiao Yan penuh dengan godaan, matanya penuh ketakutan dan dia tidak pernah berani melangkah maju. Apakah ini tempat atau neraka? Xiao Yan membeku sesaat, dan melihat pemandangan yang luar biasa di depannya, tetapi anak anjing di sebelahnya menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Yan, artinya itu tidak ada di sini. Jika ini bukan neraka, bagaimana mungkin ada adegan api penyucian? Apakah orang-orang ini bertanggung jawab atas kejahatan apapun, menjadi sasaran penyiksaan semacam itu? Xiao Yan juga tidak bisa menahan kedutan, sulit membayangkan jiwa yang terperangkap di sini, apa yang harus diderita penyiksaan. Hampir semua terus-menerus mati, keganasan yang terkandung di sini tidak bisa lagi digambarkan sebagai hal yang sederhana dan kaya. Xiao Yan melihat sekeliling untuk sementara waktu. Meskipun itu bukan orang yang baik, gambar seperti itu pasti akan membuat suasana hati tertekan. Sepertinya tidak ada yang berharga di sini. Xiao Yan berbalik dan siap untuk pergi. Tetapi tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, anak anjing itu menggigit pakaian Xiao Yan dan meraih Xiao Yan, seolah bersiap untuk mengambil Xiao Yan untuk melihat sesuatu. Xiao Yan membeku sejenak, dan kemudian berhenti. Anjing ini seharusnya ingin memberitahu Xiao Yan sesuatu. Kamu mau menerima saya? Xiao Yan memandangi anak anjing itu dan bertanya. Anak anjing itu mengangguk dengan panik, dan Xiao Yan tidak berdaya, jadi dia terus mengikuti anak anjing itu ke kedalaman. Struktur di sini cukup rumit, dan terlihat seperti sarang lebah yang besar, dan raja-raja iblis dan kepala iblis ini melintasinya. Anak anjing itu berputar-putar dengan Xiao Yan dan datang ke bawah, dan kemudian ada sebuah gua yang jauh lebih besar dari daerah sekitarnya. Panak terus memimpin Xiao Yan dan melihat kembali ke Xiao Yan dari waktu ke waktu, sepertinya takut kalau Xiao Yan akan kehilangan. Ketika Yomo pergi untuk mengambil setengah dari dupa, matanya tiba-tiba bersinar. Ketika dia mengangkat kepalanya, Xiao Yan melihat gambar yang sekali lagi membuatnya berdiri tegak. Memandang ke atas, itu tampak seperti kubah es. Ada kepala iblis lebat di kubah es, semua membeku di dalamnya. Seperti ini adalah dunia bawah tanah dari makam setan. Saya melihat ke bawah di tanah sebelumnya, sekarang saya melihat ke atas di tanah. Namun, kepala iblis ini jelas bukan fokus, tetapi pohon besar tumbuh di bawah tanah. Tetapi pohon ini sangat aneh, daunnya bukan warna penglihatan biasa, tetapi hitam. Rambut hitam bersinar. Pohon apa ini? Xiao Yan juga tertarik oleh pohon aneh ini, pertama-tama sangat besar, dan kemudian memancarkan fluktuasi aneh. Pohon ini mungkin tidak terlalu sederhana. Momentum ini membuat Xiao Yan merasa tertekan. Anak anjing itu terus bergerak maju, dan sepertinya dia akan membawa Xiao Yan ke pohon raksasa hitam. Xiao Yan tertegun dan bertanya-tanya apa artinya itu, atau tempat khusus apa di pohon ini yang bisa membantunya membudidayakan. Beberapa pemikiran tentang kemungkinan muncul dalam pikiran Xiao Yan, tetapi setelah mendekat, Xiao Yan menemukan bahwa pikiran-pikiran ini hanya tebakannya sendiri. Setelah mendekat, Xiao Yan menemukan bahwa bahkan ada pohon di atas pohon ini. Wajah yang besar, wang-wang. Anak anjing itu menggonggong 2 kali, dan wajah di atas pohon raksasa itu tiba-tiba bergerak, seolah-olah masih tertidur, dan dibangunkan oleh anjing yang menggonggong pada saat ini. Anjing mati, apa panggilannya? Wajah Jusu benar-benar membuka mulutnya, dan dia meludahkan kata-kata, dan perlahan membuka matanya, sepasang wajah yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya, dan Xiao Yan sedikit terkejut. Jahat, wang-wang, anak anjing itu menggonggong tiba-tiba, dan wajah pohon raksasa itu tidak sabar, dan kemudian Xiao Yan melihat anak anjing itu berlari di bawah pohon raksasa dan melangkahi kakinya, ya dengan pohon raksasa yang kencing, dan Xiao Yan dengan hati-hati memperhatikan posisi itu, sepertinya dia tidak tahu berapa kali siklus ini telah berulang. Hah, ada tamu. Jusu tidak marah, dan matanya beralih ke Xiao Yan. Dengan kulit manusia, napas ini agak akrab.
Pohon raksasa itu melihat Xiao Yan melalui pandangan sekilas, dan Xiao Yan tertegun sejenak, tampak sangat waspada. Wang Wang, anak anjing itu berlari dengan cemas di bawah pohon raksasa, seolah-olah ingin memberitahu pohon raksasa itu, identitas Xiao Yan. Kamu bilang, dia, dihormati, dihormati. Wajah Jusu sangat cerah, dan itu tidak terlihat seperti wajah kering. Sebaliknya, wajahnya penuh dengan detail, dan bahkan terlihat lebih baik daripada orang sungguhan. Menjadi lebih nyata, Wang Wang, anak anjing itu mengangguk dengan serius, dan Xiao Yan masih ada di tempat. Bukankah sang ratu mengatakan bahwa dia tidak dapat dilihat? Mengapa anjing itu mengenali identitas aslinya sekaligus? Mustahil, aku bisa mengenali napas yang mulia. Dia hanya memiliki warisan yang mulia. Benarkah dewa yang berperang adalah yang mulia? Hidung anjingmu mungkin menjadi masalah. Jusu dengan hati-hati memandang Xiao Yan yang menggelengkan kepalanya. Jahat, Wang Wang. Itu adalah gonggongan lain yang tidak bisa dipahami Xiao Yan, tapi pohon raksasa ini bisa mengerti arti anak anjing ini, dan tiba-tiba pohon raksasa itu mengerti apa itu, dan matanya menjadi serius. Kau bisa mendengar jiwanya, benarkah dia? Warna keheranan di wajah Jusu semakin bertambah, dan Xiao Yan juga berdiri di sela-sela, seolah-olah dia belum mencapai waktu pidatonya. Menghormati, menghormati. Jasu memandang Xiao Yan, dan tiba-tiba berteriak keras, dan segera setelah suaranya jatuh, dia melihatnya menangis dengan keras. Wow, Sovereign, kamu akhirnya muncul, aku menunggu untuk mati kamu. Air mata pohon raksasa jatuh, dan anak anjing itu juga berlari ke kaki Xiao Yan. Apakah kamu, hewan peliharaan yang terhormat? Xiao Yan tersenyum pahit, memandangi pohon dan seekor anjing, dan masuk ke dalam kusut. Ya, kami semua peliharaan kesayanganmu. Kamu telah membesarkanku selama ribuan tahun, tetapi kamu telah meninggalkanku. Aku akan menunggumu di sini. Pohon besar yang menangis adalah bunga pir dengan hujan, dan anak anjing itu juga ada di sana. Xiao Yan menggosok-gosok. Kalian disegel di sini, ingin aku membiarkanmu pergi. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit, memandang pohon dan anjing yang aneh ini, dan menebak sedikit. Anjing-anjing dan pohon-pohon yang dia dengar semuanya dalam satu kali makan, dan mereka jelas bisa merasa lamban, tampaknya Xiao Yan telah menyebutkan ide-ide mereka sekaligus. Sovereign, kamu telah menyegel kami begitu lama, aku ingin menjadi orang, aku ingin menjadi saudara perempuan, aku ingin menjadi saudara perempuan. Jusu tampaknya tidak berdalih, dan setuju dengan kata-kata Xiao Yan, anak anjing di bawah kaki itu juga kulit yang tidak bisa dipahami Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat bahu, dan anak anjing itu segera meminta pohon raksasa untuk menerjemahkan untuknya. Anjing mati berkata, ia ingin berbicara bahasa manusia, ia ingin kembali ke dunia bawah, tidak ingin tinggal di sini, Jusu menerjemahkan untuk anak anjing itu. Mengapa kamu ingin menyegelmu di sini? Xiao Yan bertanya, kamu dihormati, kenapa kamu tidak tahu sendiri? Jusu berkata sejenak, aku tidak tahu, Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata dengan jujur. Kamu membawa kami ke sini sebelum jatuh, dan kami harus menunggumu muncul sebelum kita bisa pergi dari sini. Tidak ada alasan, kami sangat baik, dan kami tidak melakukan kesalahan. Kamu membiarkan kami keluar dan berjalan-jalan. Jusu melintas di matanya. Dalam air mata, pandangan yang menyedihkan, Xiao Yan menatap anjing itu, dan benar-benar melihatnya dengan air mata, kakinya melilit kaki Xiao Yan, dan menggosok kepalanya dengan keras. Kamu juga tahu bahwa aku hanya reinkarnasi dari Yang Maha Kuasa. Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir aku tidak bisa melakukan apa-apa, dan aku tidak bisa membantumu, tapi kupikir kamu bisa menolongku. Xiao Yan tersenyum. Karena Yang Mulia menyegel mereka di sini, pasti ada alasan dan alasannya, dan mereka tidak akan pernah tanpa alasan. Anjing ini juga menunjukkan kekuatannya, memuntahkan Dewa Bintang 4 yang bertarung, kekuatan ini akan memicu darah badai dimanapun ia berada, Xiao Yan tidak berani dengan sembarangan, atau berani menyinggung. Yah, jam berapa kita bisa meninggalkan tempat hantu ini? Baik Jasu dan anjing itu merintih, dan tidak marah dengan Xiao Yan atau mengancam, tetapi mereka semua terlihat sangat kehilangan muka. Mungkin Anda membantu saya meningkatkan kekuatan saya, dan saya akan dapat membantu Anda berhubungan dengan anjing laut. Xiao Yan tersenyum, dan hewan peliharaan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia sangat kuat. Jika Anda dapat membantunya satu atau dua, itu akan sangat bermanfaat. Baik Jasu dan Gouzi saling memandang, merasa bahwa mereka diatur oleh Xiao Yan, tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ini adalah satu-satunya cara. Bagaimana Anda ingin kami membantu Anda? Jusu berkata dengan kompromi. Keterampilan apa yang kamu miliki untuk membuatku lebih kuat? Xiao Yan tersenyum dan Jasu berpikir sejenak, tetapi memikirkan sebuah ide. Aku tahu bagaimana cara memperkuat tubuh fisik di kehidupan sebelumnya, menghormatimu, biarkan aku melihat garis keturunanmu.
Jusu berkata, Xiao Yan mengangguk, dan tidak perlu khawatir atau takut pada pohon raksasa ini dan anjing Xiao Yan, karena dengan kekuatan mereka, untuk membunuhnya, itu bukan hal yang mudah. Xiao Yan mendekat, pohon raksasa itu mengguncang tubuhnya, tetapi melihat daun hitam perlahan jatuh, Xiao Yan mengulurkan tangan untuk menangkap daun itu, lalu daun itu meleleh di tangan Xiao Yan, dan menghilang. Ya, darah yang mulia masih tipis, meskipun ada banyak cabang, tetapi garis keturunan ini tidak murni. Jika Yang Mulia dapat menemukan darah murni, atau mayat yang kuat, saya dapat membantu Yang Mulia untuk bertransformasi ke dalam tubuh Anda. Kekuatan. Pohon raksasa berkata perlahan, Xiao Yan terkejut, dan mampu mengubah darah lain menjadi kekuatan daging. Kemampuan seperti itu terlalu banyak. Selain itu, darah esensi yang ditemukan, seperti beberapa darah esensi khusus, seperti darah esensi dari anjing neraka ini, memiliki kekuatan fisik yang kuat itu sendiri, tetapi pada saat yang sama bagus dalam api, dan pembuluh darah juga memiliki sifat api. Setelah menghormati tubuh bagian atas, ia tahan terhadap nyala api, dan nyala api biasa tidak bisa melukai rasa hormatnya. Jusu berkata, memandangi anjing hantu, kalimat ini hanya untuk menjelaskan kepada Xiao Yan, dan pohon raksasa yang sebenarnya menyiratkan bahwa anjing mengorbankan darahnya sendiri. Jahat, luar biasa, anjing itu tidak bisa berbicara, tetapi anjing itu menggonggong. Oh, dengan penuh hormat, anjing yang mati mengatakan itu sangat rela. Jusu tersenyum, dan suaranya jatuh, anjing itu menggonggong lebih jauh, Xiao Yan dapat melihatnya sepenuhnya, Jusu menggertak anjing itu dan tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia, setetes esensi darah sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Aku ingin bertanya, mengapa tidak bisa bicara? Xiao Yan tersenyum pahit. Ini adalah cerita yang panjang, jujur, jika seekor anjing bisa berbicara, itu terlalu tidak nyaman. Awalnya, itu mengikuti Anda untuk menghormati Anda, dan kemudian mengikuti Pluto. Tidak ada yang bisa bicara. Pohon raksasa itu berkata perlahan, dan kemudian anak anjing itu menatap Xiao Yan dengan sedih, sepertinya menyenangkan Xiao Yan, berharap bahwa Xiao Yan juga akan membuka kunci ucapan manusia. Jangan mengandalkan aku, sekarang kamu semua di luar jangkauan di mataku, belum lagi segel Pluto, aku tidak bisa menyelesaikannya. Xiao Yan mengangkat bahu, dan anjing itu datang dengan bersenandung. Selain itu, setelah muntah, dia melihat nyala api keluar dari mulutnya. Setelah nyala api itu berputar selama seminggu, perlahan-lahan surut dan berubah menjadi setetes darah yang tergantung di depan Xiao Yan. Anjing itu benar-benar mengeluarkan setetes darahnya sendiri. Tetesan darah esensi ini hampir setara dengan meminta 1/10 dari kekuatannya, dan itu telah melakukan banyak kerusakan padanya, tetapi siapa yang memanggilmu Supreme, bahkan jika Anda bereinkarnasi, itu tetap mengakui Anda sebagai Tuan, yang benar-benar menyentuh. Jasu melihat tindakan anjing itu, tetapi dia tergerak hatinya, dan Xiao Yan juga tergerak. Meskipun itu seekor anjing, dari matanya, mata Xiao Yan semuanya loyal, dengan cahaya bintang yang bersinar di matanya. Hanya ada satu pemilik dalam kehidupan anjing, betapapun kuatnya, ia dihormati oleh pemiliknya, bahkan jika ia bereinkarnasi, ia akan melindunginya. Namun, darah anjing yang mati tidak dapat diserap oleh darah mulia. Itu milik anjing neraka. Gas mati dalam garis keturunan terlalu kaya. Tidak ada kekuatan abadi dalam darah mulia. Tanggunglah. Selain dipindahkan, pohon raksasa itu berkata perlahan, anjing yang mati itu marah dan menyalak. Seperti yang Anda lihat, anjing ini berarti bahwa pohon raksasa sedang menggodanya. Aku punya hati, dan ketika aku bisa menyentuh segelmu, aku akan membuatmu berbicara, kata Xiao Yan sambil tersenyum, tetapi Xiao Yan tidak berpikir saat ini, ketika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membuka segel. Pada saat itu, hanya satu hari, dia menyesal. Tetapi pada saat ini ketika mendengar janji Xiao Yan, anjing itu senang melompat-lompat, dengan gelisah menyusun Xiao Yan, menggelengkan ekornya untuk menyenangkan Xiao Yan. Sovereign, namaku Black Mulberry Tree. Julukan yang kamu berikan padaku adalah gundukan kayu. Selain membantu Sovereign untuk meningkatkan kekuatan fisik, itu juga dapat memperkuat senjata, tetapi keduanya perlu mengkonsumsi bahan yang berbeda, dan juga akan ada tingkat kegagalan, belum tentu berhasil. Jusu berkata, ketika Xiao Yan mendengar gundukan kayu, dia tersenyum pahit, dan nama Dark Road Master tidak memiliki konten level. Bisakah itu disebut anjing mati dengan namanya? Xiao Yan menatap anjing itu dengan terkejut dan mendengar pohon raksasa memanggilnya anjing mati berkali-kali. Iya, tapi julukannya diberikan oleh Pluto, Jusu mengangguk sambil tersenyum. Keduanya perlu mengkonsumsi bahan. Xiao Yan benar, dan dia masih sangat tertarik dengan ini. Kemampuan pohon raksasa ini seharusnya tidak diremehkan. Tidak diragukan lagi dapat meningkatkan efektivitas tempur Xiao Yan. Iya, tapi sebagian besar bahannya adalah Yuan Qidan,
karena memperkuat daging dan senjata membutuhkan banyak sumber gas, dan sumber gas juga merupakan akar kekuatan, jadi Yuan Qi dan sangat penting. Jusu melanjutkan, Xiao Yan sedikit mengernyit. Bukankah aku perlu datang ke sini setiap waktu? Setelah memikirkannya, Xiao Yan menyadari bahwa masalah terbesar adalah jika dia datang ke makam setan setiap saat, itu membutuhkan terlalu banyak waktu, dan itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Jangan khawatir tentang itu, ada susunan teleportasi yang ditinggalkan oleh kehidupan Zun sebelumnya. Zun Sang dapat datang ke sini kapan saja, dan hanya membutuhkan 1 hari. Jusu berkata, Xiao Yan terkejut dengan kata-kata itu, berkelahi butuh beberapa dekade bagi aliansi dewa untuk datang ke sini. Sungguh luar biasa bahwa suatu formasi dapat dipersingkat menjadi 1 hari. Di mana aku? Xiao Yan terus bertanya. Seharusnya di lautan ketiadaan ini, tetapi premisnya adalah bahwa tidak ada yang dapat mengganggunya selama proses pengecoran, jika tidak maka akan ditelan oleh energi, dan itu tidak dapat dibawa dengan kekuatan penghormatan saat ini. Jadi dalam proses transmisi, penghormatan haruslah menemukan tempat teraman dan tidak diganggu oleh orang lain akan sangat berbahaya. Jusu menekankan. Xiao Yan tertegun. Meskipun cepat, bahayanya ditemani oleh itu. Dalam hal ini, itu tidak buruk. Xiao Yan mengangguk, bahayanya tidak bisa dihindari, tetapi jika dia bisa tiba di sini dalam sehari, itu bisa menyelamatkan banyak hal. Beri aku senjata di belakangmu. Ada beberapa batu kasar di sini, yang seharusnya bisa sedikit meningkat. Jusu berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan selalu membungkus penggaris itu dengan kain putih. Xiao Yan memisahkan kain kasa, mengungkapkan penampilan sebenarnya penguasa berat Bahuangsuan, menimbangnya di tangannya, bahkan sekarang, dia masih merasa bahwa penguasa masih berat di tangannya. Xiao Yan menyerahkan penguasa berat Bahuangsuan ke pohon raksasa. Cabang-cabang pohon raksasa itu seperti tentakel, dan daun hitam segera membungkus penguasa berat Bahuangsuan. Lalu aku melihat dedaunan hitam meledak, dan butuh sekitar setengah aroma dupa, cahaya berangsur-angsur memudar, dan penguasa berat Bahuangsuan muncul lagi. Pada saat ini, penguasa berat Bahuangsuan tampaknya memiliki lapisan kilau. Batu asli terlalu biasa, dan senjatanya sangat bagus, jadi peningkatannya tidak bagus, tetapi meningkatkan kecepatan serangan. Jika ada bahan yang lebih baik, itu dapat meningkatkan lebih banyak. Jusu berkata perlahan, Xiao Yan mengambil penguasa berat Bahuangsuan, menimbangnya, dan melambaikannya dengan santai, ditemukan bahwa ada kekuatan perekat selama proses melambai, yang membuat penguasa berat Bahuangsuan terasa lebih ringan ketika melambaikan tangan. Tidak buruk, memang ada efeknya. Mata Xiao Yan bersinar dengan cahaya. Dari perspektif Eight Was Talents, kata-kata pohon raksasa itu memang benar. Dengan cara ini, Xiao Yan harus mengumpulkan lebih banyak bahan langka setelahnya. Kemudian Xiao Yan mengambil semua puing yang telah ia berikan, dan menunjukkan kepada pohon raksasa apakah ada bahan yang bisa digunakan, tetapi pohon raksasa itu tersenyum pahit dan sepertinya tidak mau melawan Xiao Yan. Barang-barangmu tidak berguna, bahkan bukan inti nukleus. Aku punya buklet di sini yang merinci bahan langka dan sumbernya. Petik 2. Pohon raksasa itu berkata, sebuah buku kuno muncul di antara daun hitam, Xiao Yan mengambilnya dengan hati-hati, dan kemudian perlahan membukanya. Penguatan senjata membutuhkan batu kasar. Batu hao, pirolit, lengkeng, batu permata obsidian, dan batu kasar ini relatif umum. Meskipun bahan yang digunakan untuk penguasa ini baik, masih ada banyak ruang untuk penguatan. Xiao Yan melihat ke atas. Buku, sambil menjelaskan kepada Xiao Yan. Anjing di bawah kaki Xiao Yan tersapu oleh tidur mengantuk, merangkak di bawah kaki Xiao Yan dan tidur nyenyak. Untuk memperkuat kekuatan yang mulia, bahan yang digunakan lebih melelahkan. Tidak ada bahan tetap. Darah esensi adalah kuncinya, tetapi efek darah tidak murni tidak besar, dan semakin murni darah, itu sesuatu yang luar biasa, tidak mudah diperoleh. Jusu melanjutkan, Xiao Yan sedikit mengangguk, dan perlahan-lahan berkerut di antara alisnya. Karena ketika saya melihat buku kuno ini, saya melihat World of Warcraft, dan Xiao Yan belum pernah melihatnya tanpa mengatakannya, dan kekuatannya semua menakutkan. Melanda binatang buas, tubuh besar, sanggup menelan segalanya, orang dewasa melahap binatang buas itu selama lebih dari 100.000 tahun. Kekuatannya ada di peri pertempuran bintang 5 hingga dewa perang bintang 3, kerja kerasnya dapat memperkuat darah dan memperkuat kekuatan fisik. Golden Hornbeast. Ada darah emas di tanduk emasnya, ditutupi dengan baju besi emas, sangat sulit untuk dibunuh, dan kekuatannya tidak kuat, tetapi sangat sulit dan sangat jarang untuk membunuhnya. Warcraft yang direkam dalam buku-buku kuno ini semakin menakutkan saat mereka melihatnya. Warcraft ini terlalu kuat, dan sangat sulit untuk menemukannya. Jangan khawatir tentang hal itu, jangan terlalu gigih untuk menemukannya. Dalam kehidupan terakhir, kamu sering mengatakan bahwa semuanya alami, dan kamu hanya mampu untuk meletakkannya, dan kamu merasa nyaman.
Jusu memandang Xiao Yan, yang khawatir. Kata lembut. Xiao Yan mengangkat alisnya seolah-olah dia mengatakan ini. Tampaknya ketika dia bereinkarnasi, ingatannya tidak dilupakan. Ya, saya harus selalu datang, tetapi saya pikir banyak bahan tidak perlu saya temukan secara langsung. Pada saat ini, tentu saja, saya harus memanfaatkan sumber daya di sekitar saya. Xiao Yan tersenyum lembut, memikirkan dirinya sendiri. Tuan dari aliansi pejuang dewa, seperti pasukan raksasa seperti aliansi dewa pejuang, akan menemukan beberapa bahan. Bukankah itu tugas yang mudah? Sudah hampir waktunya, aku pergi dari sini, tapi apa maksudmu dengan susunan teleportasi, dan bagaimana menggunakannya? Sudah lama sejak aku datang ke sini. Aku khawatir aku tidak akan keluar lagi. Kerumunan di luar harus cemas. Formasi di punggung tangan Zun, menyuntikkan gas sumber, formasi akan dibuka, yaitu, itu bisa langsung mencapai di sini, tetapi Zun Sang perlu meninggalkan batu virtual, sehingga ketika dia datang ke sini, dia dapat kembali ke tempat di mana dia datang. Pohon raksasa itu berkata, lalu menunjuk ke tanah, penuh dengan tiang lampu hitam yang samar, Xiao Yan meraih ratusan dari mereka dan memasukkannya ke dalam cincin. Akan ada kamu di masa depan, Xiao Yan mengepalkan tinjunya ke pohon raksasa. Kamu sangat sopan. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele. Selama kamu kuat, jangan lupa untuk mengangkat segel. Terlalu membosankan untuk tinggal di sini. Jika kamu tidak datang, aku pikir hanya ada gonggongan anjing di dunia ini. Jusu berkata dengan senyum masam, dan setelah itu, anjing yang tidur nyenyak tiba-tiba bangun, dan di sana selalu tampak Diao Min ingin menyakitiku. Xiao Yan mengambil anjing itu dan menyentuh kepala anjing itu, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu apakah aku bisa mengeluarkanmu. Kalau begitu, ketika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku membiarkanmu keluar dan menggigit. Ini bagus. Petik 2. Maaf untuk segel yang kamu tinggalkan, anjing yang mati tidak bisa pergi dari sini. Dia sudah mencoba beberapa kali. Dia tidak bisa menyentuh pesona sama sekali. Dia hanya bisa tinggal di sini. Jusu menjawab Xiao Yan, dan Xiao Yan mendengar sesuatu. Kesepian, jika kamu bisa membawa anjing ini bersamamu, itu dianggap sebagai penjahat super, yang tidak disukai. Sayang sekali. Xiao Yan menghela napas dengan menyesal, dan anjing itu awalnya mendengarkan Xiao Yan yang ingin membawanya pergi, tetapi air dingin dengan cepat mengalir lagi, dan ekspresi wajah anjing itu kadang-kadang bahagia dan kesepian, dan kadang-kadang bersemangat. Diam. Penampilannya bahkan lebih jelas, membuat Xiao Yan melihatnya, dan sudut mulutnya tidak bisa membantu naik. Karena ini masalahnya, aku seharusnya pergi juga ke sini. Tugas untuk datang ke sini telah selesai. Kata Xiao Yan, mengambil tombak keluar dari Naji, yang dibawa kepadanya oleh anjing. Apa gunanya senjata ajaib ini? Melihat pohon raksasa itu, dia sedikit membeku dan bertanya pada Xiao Yan.